dan berarti kemarin harusnya udah ibadah ya. Oke, jadi kita langsung bahas aja soal marketnya ya. Oke, kita langsung bahas dari dari marketnya dulu. Mungkin ini dulu ya, biasanya saya selalu kasih investment take-nya dulu. Kalau investment take saya sih sebenarnya kalau buat yang minggu lalu, mungkin somehow expected ya, karena kita tahu ada announcement MSCI kemarin di midweek di tengahan minggu, dan kita tahu pasti sebenarnya akan ada dampak ya. Maksudnya selain ada deletion, kita udah tahu sebenarnya ada deletion, ada brand, ada ada DSSA gitu ya. Cuman ada juga yang sebenarnya pindah ke bawah gitu, yang kan kalau MSCI kan ada yang standar, ada yang kategorinya small cap gitu ya, dan beberapa saham tuh pindah ke situ. Jadi pasti harusnya akan ada dampak gitu, karena kan biasanya kalau modelnya tipikalnya ETF gitu ya, atau tipikalnya kita bilang namanya passive fund, itu biasanya dia akan nempel kan. Nah, yang standar nih size-nya gede gitu. Cuman agak susah sebenarnya di kayak berapa sih Pak sebenarnya yang kayak mirroring ke MSCI gitu ya. Mungkin bisa pakai estimasi gitu ya. Cuman nggak akan akurat juga. Nah, jadi cuman kalau kita lihat sih intinya sih kalau yang si standar itu pasti jauh lebih besar dibandingkan sama yang si small. Jadi ketika dia deletion, ketika dia pindah ke bawah misalnya kayak yang ke small cap, pasti dampak outflow-nya itu sangat signifikan. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya masih bisa turun nggak sih sebenarnya dari level yang sekarang? Kalau saya lihat sih sebenarnya masih ada. Karena kan kalau misalnya rebalancing itu, kalau misalnya si fund manager itu biasanya itu butuh waktu gitu ya. Karena biasanya misalnya kayak fund-fund size besar gitu ya, eh, mereka tuh pasti takes time gitu. Mereka nggak kalau nggak bisa langsung kayak ngedam gitu. Karena ada batas 15% juga kan. Jadi akan ada sesi lanjutan, akan ada sesi lanjutan. Dan ini juga akan selalu berlaku yang namanya contagion gitu. Jadi ketika ISG-nya turun, biasanya saham yang di dalam kenapa Pak kok pada ikutan turun juga gitu. Itulah yang namanya kita bilang efek indirect gitu ya, nggak langsung, atau kita bilangnya contagion gitu. Jadi ketika misalnya mereka ngelihat wah Indonya eh, bobotnya dikecilin gitu ya. Nah, mereka pasti juga secara yang institusi yang ibaratnya institusi lokal gitu, atau misalnya institusi foreign yang sebenarnya mungkin kan yang ada 18 saham yang ada di dalam MSCI standar itu ya. Mereka pasti akan ngejual exposure-nya dulu karena ada beberapa resiko. Habitnya selalu seperti itu sih. Nah, ini pasti akan ada butuh waktu, at least nanti kita lihat sih harusnya sampai awal Juni. Nah, jadi itu sih. Nah, kedua, sebenarnya yang kita juga lumayan worried ini adalah rupiah sebenarnya. Rupiah ini kan sekarang kemarin udah 17.500, 17.600-an ya. Pertanyaan masih bisa melemah apa enggak? Nah, kalau saya tuh masih bisa melemah gitu ya. Karena di biasanya itu cycle-cycle sekarang ini adalah cycle-cycle dividen. Jadi kalau misalnya lagi bagi dividen, itu kan ada uang yang keluar kan. Kalau misalnya ada uang yang keluar, berarti artinya si demand rupiahnya tuh pasti lemah, demand non currency atau non rupiahnya itu pasti bakal kuat gitu. Nah, itu yang sebenarnya menurut saya sih akan ada dampak ya buat ke rupiahnya. Rupiahnya itu pasti melemah. Terlepas dari beberapa data, melihat kalau kemarin ISG sempat ada inflow, kalau kita lihat dari sisi obligasi sempat ada inflow gitu ya. Cuman ini menurut kita tacticals gitu ya. Cuman ini musim-musim dividen ini nih. Jadi 1 bulan ini yang menurut kita sih sebenarnya kalau dari saya pribadi masih wait and see dulu ya. Saya masih wait and see buat ke marketnya. Dari globalsnya pun juga sebenarnya belum ada perkembangan yang signifikan sih ya. Kayaknya kemarin si Presiden US Donald Trump itu tolak mentah-mentah itu terkait dengan proposal yang diajukan oleh Iran. Bentar ya, Bapak Ibu ya. Karena salah satunya kan ada klausul yang masalah uranium itu tadi kan. Nah, itu yang sebenarnya masih jadi apa ya, bottleneck gitu ya. Nah, jadi ini masih jadi bottleneck, masih jadi eh, deal breaker buat dua belah pihak. Nah, kita nggak tahu sebenarnya akan ada kesepakatan seperti apa. Nah, jadi di situ pun saya juga masih ngeliat nih kayaknya di globalnya juga tensinya juga masih lumayan belum ada kesepakatan
Sama yang investor lagi coba cermatin ini kan adalah kemarin terakhir tuh pertemuannya si Trump ke China. Itu bareng sama bos-bosnya US lah. Kalau kita lihat ada Elon Musk, ada Jensen Huang di situ, ada Larry Fink, Tim Cook, ada David Solomon, Goldman, ada banyak gitu ya. Mereka banyak gitu. Mereka visit ke China intinya sih sebenarnya cari deal, cari deal. Nah, cuman ini so far belum tahu ya detailsnya seperti apa. Cuman kalau terakhir itu kan kesepakatan yang dibaca soal Iran itu adalah intinya sebenarnya China menawarkan buat bantuin Amerika gitu buat buka Hormuz. Cuman si Amerikanya tuh menolak. Nah, jadi itu kita akan coba cermatin gitu ya. Karena kalau misalnya China coba involve harusnya bisa positif. Cuman pasti biasanya tuh kalau ya tipikalnya ya kalau kita lihat statement Trump pasti ada something in return yang dimohon oleh China. Nah, Trump kayaknya atau US tuh mencoba menghindari itu. Nah, terus yang kedua, em, dealsnya antara China ini adalah masalah Taiwan ya. Nah, Taiwan ini pun juga nggak clear ya kemarin ya. Jadi kayaknya saya nggak tahu deh ada kesepakatan atau enggak di China. Cuma so far tuh belum ada kesepakatan yang menurut saya itu positif. Karena Taiwan kemarin kalau kita lihat dari statement Trump itu ketika ditanya apakah si Amerika bakal melindungi Taiwan kalau misalnya China menyerang Taiwan, nggak ada jawaban yang clear gitu, ya, nggak ada jawaban yang clear. Yang which menurut saya sih sebenarnya juga nggak kasih gambaran terkait dengan cooperation antar dua negara ini gitu ya. Terkait tarif juga nggak dibahas sama sekali. Jadi ada banyak yang saya sebenarnya masih masih belum tahu ya. Ini kesepakatannya tentang apa sebenarnya. Nah, cuman kalau seandainya ada kesepakatan yang menurut kita lumayan positif gitu ya, itu bakal good deals gitu ya. Maksudnya buat buat Indo bakal good good deals. Buat beberapa negara bakal good deals juga. Cuman kalau spesifik buat Indonya harusnya akan lebih bagus lagi karena China ini kan sebenarnya dia importer komoditi ya. Jadi kalau misalnya ada kesepakatan misalnya kayak agreement soal tarif atau agreement soal mining atau agreement soal rare earth anything gitu ya. Jadi itu pasti bakal positif. Apalagi buat Indonya karena Indo kan kita adalah eksporter komoditi. Jadi cuma so far belum ya. Jadi saya nggak ngambil posisi buat heavy exposure buat ke komoditinya dulu. Jadi gambaran besarnya seperti itu sih. Kalau dari sisi market seperti itu. So kalau saya gimana strateginya? Nah, jujur di minggu lalu itu saya ngurangin posisi gitu ya. Saya ngurangin posisi terkait dengan kekhawatiran di MSCI. Jadi posisi saya sangat kecil sekarang. Benar-benar cuma 5% aja. Dan itu pun cuma energi play aja. Yang lain-lain tuh yang structural, yang company-company yang sebenarnya bottom up-nya masih lumayan kuat. Itu udah saya nggak pegang sama sekali. Karena saya masih takut gitu ya. Karena kenapa energi yang masih saya pegang gitu? Karena ya kalau kelihatan dari kondisi sekarang, em, investment tesisnya tuh sebenarnya masih di energi gitu ya. Karena kalau lihat kan kayak Hormuznya masih ditutup gitu ya. Harga energi juga masih tinggi. Oil inventories itu juga mungkin Juni bakal bakal turun ke Juli itu bakal turun ke level yang lumayan mengkhawatirkan gitu. Jadi saya masih punya belief bahwa energi minyak itu masih masih menarik sebenarnya. Minyak atau kita misalnya gas masih menarik. Ya, cuma kan ada indirect yang kayak contohnya ada batu bara, ada CPO. Cuma saya sebenarnya lebih lebih exposure ke oil and gas yang menurut saya sih harusnya lebih lebih punya direct impact. Nah, jadi gitu. Jadi saya sih sangat konservatif dulu. Karena itu tadi ya saya bilang nih, ini rupiah masih bisa melemah lagi karena musim dividen. Kedua adalah rebalancing ini nanti at least sampai eh, bulan Juni. Oh, sama FTSI. Jadi kalau dari FTSE sih sebenarnya juga ngelihatnya ada possibility yang seperti itu ya, yang dilakukan seperti ke MSCI, either itu deletion atau itu penurunan weighting, yang menurut kita tuh bakal memperparah kondisinya gitu. Jadi kalau saya lihat sini sih sebenarnya jangka pendek ini nih PR-nya masih banyak. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu kalau pengen punya exposure ke market buat tactical tuh artinya adalah kayak kita mungkin beli sekarang jual akhir bulan atau kita beli sekarang jual minggu depan. Saya saranin sih kayaknya risikonya lumayan gede gitu ya. Karena marketnya lagi masuk di fase bearish gitu. Jadi kalau misalnya kita beli sekarang jual di minggu depan ya jatuhnya malah loss gitu ya. Unless kita udah masuk ke market yang sideways ya. Cuma saya belum lihat marketnya yang sideways. Marketnya masih di kondisi bullish gitu. Jadi tactical allocation buat beli sekarang gitu ya jual di minggu depan akhir bulan menurut saya sih kayaknya resiko strateginya lumayan beresiko.
Em, Cuman kalau buat long term gimana sebenarnya? Kalau buat long term sih sebenarnya saya masih punya mood yang positif ya kalau buat ISG-nya karena target ISG pun saya di akhir tahun tuh masih 8.400 walaupun akan sangat mencermati beberapa kondisi ya terkait dengan premi resiko, terkait dengan pertumbuhan laba emitennya itu bagus apa enggak. Karena ada ini ya, maksudnya kalau kita ngeliat yang di global, premi resiko itu kan proksinya banyak. Cuman yang jadi salah satu proksi premi resiko saya itu adalah yield obligasi sebenarnya. Jadi kalau kita ngelihat yang posisi sekarang itu kan yield obligasi kan artinya apa sih Pak? Biasanya kan kalau misalnya kita mau investasi gitu ya, kita kan pasti maunya imbal hasil. Nah, kalau semakin berisiko suatu investasi, berarti artinya kita minta imbal hasil kan yang lebih tinggi. Apapun itu sebenarnya. Saham, obligasi gitu ya. Kayak misalnya nih obligasi Indonesia 4%. Wah, Indonesia kayaknya bakal susah bayar nih misalnya bulan depan. Nggak mungkin kita mintanya 4% kan. At least yaudah deh jangan 4%, kasih 6%. Kalau enggak dia nggak mau. Kalau enggak kita nggak dapat uang kan. Nah, jadi kan dua sisi. Nah, di posisi sekarang itu yield obligasi berapa negara tuh udah trennya tuh udah mengalami kenaikan. Bahkan di Amerika itu tuh udah sampai ke level 5% ya, 5,1%. Ini udah lebih tinggi dibandingkan zaman-zaman global financial crisis. Jadi, wah, ini artinya yield obligasi ini dari sisi bond trader itu pun mereka lagi offload, mereka punya position. Berarti kan artinya kan harga turun gitu ya, harganya drop gitu ya, yieldnya naik kan itu harga obligasi sama yield ini kan berbanding terbalik. Nah, jadi artinya, oh mereka pun jadi lumayan worried gitu ya. Nah, jadi itu yang saya sebenarnya aduh, kayaknya agak hati. Di UK itu juga yieldnya naik terus gitu ya. Kalau kita lihat di US yang 30 tahun itu juga naik terus. Jadi saya agak hati-hati sebenarnya. Apalagi kalau kita ngeliat artinya yield obligasi naik ini, oh kenapa juga saya mungkin nggak ada posisi di emas so far sekarang terlepas dari bank sentralnya China masih rajin beli. Karena sebenarnya secara investment appetite aja, bukan bukan secara ini ya, bukan secara struktural ya, cuma secara taktikal gitu. Jadi cara ngeliat emas ini kan biasanya kalau saya misalnya mau beli emas, saya akan lihat nih maksudnya attractiveness emas sama alternatif yang lain. Kita kategorikan emas ini sebagai alternatif investment sebenarnya. Nah, kalau kita lihat simpel, cara mikirnya adalah kalau seandainya, oh, ini megang obligasi Amerika itu yieldnya sekarang 5,1 gitu ya. Plus mungkin saya ada US dollar appreciation, oh ini menarik juga gitu ya. Saya dapat dividen, saya dapat kupon gitu kan. Saya dapat kupon, dapat kupon, dapat kupon. Nah, jadi saya lihat, oh 5,1 di harga sekarang tuh tactical ya. Secara tactical menarik dibanding, wah ini harga emas sekarang 4.500. Oh ini menarik nih. Orang pasti akan kayak shift kan. Mereka akan rebalance. Mereka akan kayak kurangin posisinya di emas, mereka akan beli. Sampai nanti akan ada equilibrium lagi yang, oh ternyata yield obligasinya udah nggak menarik lagi nih. Misalnya ternyata dari 5,1 yang 30 tahun, assuming misalnya turun ke 4,7. Mereka ngeliatnya, ah ini kayaknya Amerika tone-nya bakal nurunin suku bunga terus deh. Yaudah deh, saya kayaknya nggak terlalu tertarik misalnya pegang obligasinya. Saya akan jualin obligasinya, si emasnya bakal naik lagi. Nah, jadi itulah, itu yang namanya tuh istilahnya kayak trade off dan orang akan melakukan rebalancing. Jadi akan seperti itu posisinya. Nah, sekarang ini moodnya ini adalah yield obligasi itu ruangnya masih akan naik terus dengan sejumlah risiko yang ada gitu ya kalau kita lihat ya. Di US itu inflasi tinggi. Sekarang tuh terakhir tuh kemarin 3,8 yang intinya inflasi intinya tuh 2,8. Kita lihat di China inflasi juga lagi naik gitu ya. Kemarin tuh udah 1,2. Nah, jadi inflasi ini roomnya tuh naik terus gitu. Kalau lihat beberapa negara juga inflasi naik terus. Harga gas di Eropa, di Amerika itu juga naik terus. Nah, ini yang sebenarnya ngasih sense sebenarnya posisi sekarang ini em, yield ini masih bakal naik terus. Nah, pasti implikasinya banyak gitu. Karena kalau misalnya yieldnya naik terus, berarti artinya adalah obligasi kita harus catch up kan. Kalau enggak, ibaratnya orang nggak ada yang mau pegang obligasinya Indo. Simple misalnya kayak US tuh tadi kayak contohnya dia ngasihnya 5,1 ya, yang assuming yang 30 tahun. Kita misalnya ngasihnya tuh kayak sekitar 7%. Nah, ini kan ibaratnya kayak, oh masih tetap menarik Indo dong Pak, 7% versus 5,1. Cuman kita bisa lihat secara historis biasanya. Oh, biasanya Indo sama Amerika itu tuh ngasih spread itu bedanya
nggak 200 basis point, biasanya 300 basis point. Nah, Indo tuh harus yieldnya tuh harus 8% biar attractiveness-nya ada. Nah, ketika misalnya yieldnya itu 8%, artinya apa Pak kalau yield 8%? Intinya kita bisa jual obligasi kita harganya murah gitu ya. Kalau misalnya nanti lagi ada lelang-lelang SRBI atau misalnya SBN, itu harganya tuh kalau bisa tuh di bawah, nggak harganya nggak cepek gitu. Misal 95, 94, atau kita kasih kupon lebih tinggi. Nah, itu kan fungsinya dua. Nah, jadi arahnya seperti itu sih. Jadi kalau kita ngelihat di posisi yang sekarang, artinya adalah, wah, Indonesia obligasinya nggak terlalu menarik. Nah, orang bakal jualan dulu itu obligasinya Indonesia sampai kembali ke titik equilibriumnya itu tadi, misalnya 300 basis point atau 250 basis point, sampai orang ngeliatnya, oh, Indo udah oke nih, dia udah ngasih bunga yang menarik, barulah akhirnya uangnya masuk lagi. Cuma selama yield obligasi ini di Amerika masih bakal naik terus, rupiah ini masih akan ada pressure sebenarnya. Jadi di fase-fase itu yang saya lihat nih entry point-nya belum belum apa ya belum belum connect nih semuanya, rupiahnya belum connect gitu ya. Yieldnya masih naik terus. Dari sisi market flow juga masih akan jalan terus, outflow akan ada rebalancing yang dilakukan oleh fund manager. Em, Inflasi juga masih, jadi ini kalau saya sih sebenarnya ngelihatnya big picture-nya so far seperti itu ya, kita ngomongin timeline 1 bulan. Ya, jadi mungkin timing paling bagus itu adalah ya ya sebenarnya sih, kalau saya sih lihatnya nanti setelah yang FTSE ya tanggal 22 Mei kita coba liatin. Kalau udah pelan-pelan mulai muncul yang saya selalu bilang gitu ya, katalis positif, kita tahu ISG-nya tuh murah. ISG itu sangat murah gitu. Cuman murah itu belum tentu ISG kita nggak bisa koreksi lebih dalam. Murah itu kan cuma ngasih sense bahwa risiko ke bawahnya lebih minim eh, dibandingkan kalau posisinya valuasinya mahal gitu ya. Nah, jadi kalau murah itu cuma ngasih sense sebenarnya risiko kita tuh buat turun ke bawah lagi itu berkurang. Bukan berarti nggak ada, cuman berkurang. Nah, itu yang saya sebenarnya nanti dulu gitu ya. Kita tahu kita nggak bisa timing ISG-nya. Kita nggak bisa beli ISG di level yang paling murah gitu ya. Cuman saya lebih prefer nunggu data yang bagus dulu gitu ya. Saya lebih prefer nunggu katalis positifnya dulu. Saya lebih prefer nunggu inflow udah lumayan masuk ke market. Eh, nah, itu yang sebenarnya harusnya kita bisa coba liatin nanti ya. Kita coba liatin. Nah, jadi itu sih. Playnya tadi saya udah bilang ya. Banks, kalau Banks itu ya tadi ya maksudnya selain yang rebalancing dari MSCI, walaupun Banks kan nggak ada yang keluar ya dari yang standar ya. Cuman indirect itu pasti ada. Dan kita nggak tahu ini kan yang lagi di review itu kan kemarin kan datanya adalah soal dilation. Cuman soal weighting ya, weighting yang saya masih nggak terlalu ini nih. Jadi weighting ISG ini kan harusnya kan udah turun ya, bobot Indo kan udah turun. Kayaknya sekarang udah ya mungkin 0,9, harga-harga sahamnya juga udah pada drop, berarti kan market cap free float-nya kan juga pada turun gitu ya, pada turun, berarti harusnya weighting Indo secara overall-nya juga bakal turun. Fund manager yang dulu pegang 1% itu pasti bakal kurangin semuanya. Nah, jadi kalau banks juga, kalau saya pribadi sih kayaknya masih nanti-nanti dulu ya, tunggu beresin yang si MSCI rebalancing sama si FTSE rebalancing. Nanti kalau mau masuk kayaknya mungkin ya setelah itu ya 22 Mei, tunggu semua berita jeleknya tuh keluar dulu gitu ya buat masuk ke pasar. Jadi banking nanti dulu. Komoditi sih sebenarnya menarik ya. Komoditi menarik, apalagi kemarin kan turunnya lumayan dalam. Bentar ya. Apalagi kemarin turunnya lumayan dalam setelah ada statement terkait dengan royalti ya. Walaupun terakhir, ya nggak tahu ya ini antara pelin-pelan atau antara kurang koordinasi. Em, Cuman itu, jadi intinya sih statementnya kan ada delay. Pak Balil bilang nanti ada delay deh. Kita coba cari formulasi yang paling bagus dulu buat dari pelaku pasar sama dari governmentnya. Cuman artinya kan berarti ini ada apa ya? Ada eh, di fase-fase yang sekarang ini tuh lagi masa-masa transisinya. Jadi lumayan dilematis gitu ya. Cuman nanti pasti kalau ada announcement, mungkin royalti ini nggak akan seburuk sebelumnya. Cuman itu nggak jadi katalis positif ya. Kita cuma ngeliat ya mungkin ada potensi koreksi lagi. Oh, ternyata diterapkan gitu ya dengan kayak biaya royalti yang lebih tinggi. Ya that's it gitu ya. Pasti ada koreksi. Nah, cuma setelah itu menurut kita sih sebenarnya itu cukup menarik ya. Maksudnya kalau kita pengen punya exposure buat ke metal mining gitu ya. Karena
kalau kita kan sebenarnya buy margin kan masih tebel kan, pasti akan ada dampak sih. Net margin tuh pasti akan ada dampak, dan itu juga pasti akan ada dampak ke ekspektasi fair value karena cara berpikirnya analis kan gini ya. Em, Assuming misalnya kayak royaltinya dinaikin gitu ya, kayak contohnya 3%. 3%-nya itu tuh diambil dari revenue. Nah, jadi kalau misalnya kayak contohnya tadi yang kayak seperti saya analogikan gitu ya, orang ngitungnya misalnya berdasarkan EBITDA. Karena biasanya banyak perusahaan metal mining ini dilihatnya dari EBITDA gitu ya. Karena kan komponen kayak contohnya fixed cost, kayak mereka punya smelter, punya pabrik, itu kan gede-gede. Jadi kalau gede-gede itu kan depresiasinya kan juga gede-gede. Nah, kalau depresiasinya gede-gede, berarti kan artinya labanya tuh akan kelihatan kayak drop, eh, kayak kelihatan rendah ya. Karena kan ada biaya depresiasi itu. Jadi makanya dipakai laba yang sebelum depresiasi. Itu namanya EBITDA. Earnings before interest, tax, depreciation, and amortization. Nah, ya simpel kalau misalnya kayak contohnya nih 1.000, EBITDA marginnya tuh 20%, berarti artinya kan 200. Kalau misalnya ini hilang 30 di atas gitu ya, misalnya 3%, tadi kan berarti kan 3% dikali 1.000, 30, bawahnya kan juga pasti kan bakal hilang 30 gitu ya bayangin ya. Jadi kalau misalnya 20% di 200, 200 hilang 30. Berarti kan EBITDA-nya jadi cuma 170 kan. Nah, 170 itu kan berarti artinya 30 per 200 dari EBITDA-nya itu tadi. Nah, jadi dampaknya lumayan ya, dampaknya lumayan. Nah, jadi pasti akan ada koreksi. Cuman once itu nanti udah jalan semua, ya menurut saya sih sebenarnya harusnya sih bakal um, berita jeleknya udah keluar semua, EBITDA fair value-nya udah dapat semua. Nah, itu menurut kita sih sebenarnya entry point yang menarik karena komoditi ini masih menarik sih, karena kan harganya bagus ya, harganya bagus. Sekarang lagi harganya lumayan positif. Pemangkasan RKB, asal dia nggak kena cut dari sisi produksinya, menurut saya sih oke-oke aja ya. Cuma kalau dia kena cut produksinya, oh pasti pasti lumayan berat. Nah, jadi metal mining menurut saya ini play-nya masih lumayan bagus ya, apalagi kayak tipikalnya sekarang kan demand-nya kayak buat tembaga, timah, nikel tuh masih masih relatively masih oke ya, khususnya buat tembaga. Nah, jadi itu sih sebenarnya metal mining ini nanti dulu ya. Kita tunggu tunggu kejelasan dari sisi regulasinya. Energi tadi saya udah mention gitu ya. Consumer tuh laporan keuangan banyak yang nggak terlalu bagus kemarin. Kalau misal Bapak Ibu nanti liatin si Indofood, ICBP, ICBP, Indofood, ICBP ya, spesifik tuh ICBP, marginnya tuh lumayan ketekan gitu. Jadi marginnya lumayan ketekan karena bahan bakunya kan lagi pada naik. Kayak contohnya gandumnya naiknya lumayan banyak. Nah, jadi ini di fase yang kalau misalnya Hormuz juga masih ditutup, soft commodity ini tuh bakal naik terus gitu ya. Jadi gandum, gula, minyak, eh, CPO salah satunya, coklat, semuanya tuh pasti bakal bakal relate gitu, bakal relate. Nah, jadi artinya nih yang tipikalnya yang eh, consumer juga pasti bakal berat gitu. Karena consumer ini kalau kita ngomongin dari sisi bahan bakunya, itu 70% tuh pasti isinya raw material. Jadi kalau materialnya naik banyak tuh pasti mereka bakal kena. Jadi kalau consumer sih sebenarnya saya nggak berani sentuh dulu. Nah, yang lagi menarik yang seperti yang kayak saya bilang di minggu lalu itu adalah telco. Telco bisnisnya nggak terlalu relate ya. Maksudnya dia tuh nggak terlalu terkena dampak dengan adanya kayak bukan enggak ya. Maksudnya bukan enggak sama sekali. Pasti ada indirect exposure. Kadang kan ada USD-nya di situ. Ada kayak contohnya chemical related di situ. Cuman dia lebih tidak terlalu terdampak. Dan yang bagusnya kayak telco itu yang kayak selalu saya bilang, ih kok orang sekarang abisin data, abisin uang buat belanja data eh, makin naik terus gitu. Jadi average revenue per user tuh sekarang udah 40.000 kemarin, sekarang udah 45.000, naiknya sampai 10%. Saya lihat, oh oke juga ya gitu ya. Jadi kalau kita lihat laporan keuangannya juga udah lumayan jalan. Dan proxy yang buat, walaupun ini sebenarnya nggak langsung ya, cuma proxy yang kita ambil buat, sekarang kan gamenya adalah tech kan. Gamenya adalah tech, gamenya adalah AI. Apa yang ibaratnya punya exposure? Ya, menurut kita adalah tech, adalah telco. Ya, karena telco ini kan ya kayak contohnya Indosat, dia collab sama Gemini AI. Walaupun sebenarnya pasti kan buat kayak user experience dan lain-lain gitu ya. Cuman itu menjadi proxy yang walaupun sebenarnya beda sama kalau ibaratnya kita masuk langsung, misalnya kayak contohnya ke Samsung misalnya, atau kita misalnya masuk langsung ke Nvidia, yang pure exposure-nya di situ. Cuman kalau kita pengen ambil exposure ke Indo yang Wits nggak ada sebenarnya, cuman yang paling mendekati gitu ya, yaitu adalah si telco-telco ini. Jadi
Ya telco sama menarik ya. Makanya kalau kita lihat kan Indosat yang saya juga udah mention juga di minggu lalu, laporan keuangannya lumayan bagus, growth-nya lumayan ada, performanya lumayan positif ya. Telco oke sih sebenarnya buat defensive play ya. Buat defensive play, Telco menurut saya sih masih oke. Kalau Bapak Ibu ini. Cuman kalau pengen lebih defensif lagi ya kayaknya nggak usah ada posisi dulu nih karena masalah rebalancing ini nih tunggu beres. Paling itu ya. Auto nanti dulu, auto properti itu nanti dulu gitu ya. Saya udah pernah mention juga bahwa resiko resiko NPL di sektor ini tuh lagi tinggi-tingginya. Jadi banyak yang gagal bayar, NPL-nya lagi pada tinggi, mereka agak-agak bank-bank ini agak-agak takut buat ngasih kredit. Nah, apalagi kalau kita lihat moodnya sekarang itu adalah kan data terakhir itu ini ya di Amerika tuh sekarang lagi lumayan menarik sih kan si Powell turun. Powell turun, abis itu gubernurnya Bank Amerika baru itu kan namanya Kevin Warsh. Nah, Kevin Warsh itu sebenarnya direkomendasikan oleh Trump. Cuman tetap-tetap ya, maksudnya ujung-ujungnya adalah tergantung Kongres, tergantung Republik sama tergantung si Demokrat. Nah, cuman positioning itu Warsh itu diajak adalah somehow si Trump itu kan punya visi kalau bisa nih suku bunga turun. Wars itu harus bisa menjembatani itu. Walaupun kondisi sekarang inflasi lagi tinggi. Nah, itu menurut saya susah gitu ya. Tough lah. Gimana caranya bridging kayak Trump maunya suku bunga turun. Cuman posisi actualnya di Amerika itu tuh nggak mungkin buat turunin suku bunga. Nah, jadi itu sih makanya kalau kita lihat data konsensusnya di Amerika itu pun sekarang adalah pemangkasan suku bunga itu udah hampir 0%. Udah nggak mungkin sama sekali. Jadi ruangnya adalah kenaikan suku bunga. Nah, ini kita juga coba liatin sih. Cuman artinya adalah kalau message-nya saya tangkap adalah kita akan masuk ke global tightening. Ada possibility itu. Gimana caranya nih biar inflasi nggak terlalu tinggi, ekonomi nggak terlalu panas, utang nggak terlalu banyak. Karena utang kan naik terus kan. Amerika tuh utangnya tuh udah tertinggi sejak zaman-zaman 2008 apa zaman-zaman tahun 2000 gitu. Jadi ini utang tuh udah tinggi banget. Gimana caranya nih harus dihancurin pakai yang namanya adalah kita coba lebih restriktif, uangnya dibatasin dulu, suku bunganya dinaikin dulu. Nah, cuman pasti selalu ya, yang namanya restriktif itu pasti dampaknya ke growth. Growth itu pasti dampaknya ke koreksi harga saham. Cuman ada stability habis itu. Nah, jadi itu yang saya lihat sih sebenarnya di posisi sekarang kalau properti otomotif kayaknya nanti dulu ya. Salah sih sebenarnya yang bisnisnya related sama suku bunga saya nggak berani sentuh dulu sih. Properti, otomotif, toll road, menara-menara gitu ya. Jadi itu saya agak agak hindari dulu. Em, paling itu ya, paling itu aja sih dari marketnya. Wah, udah setengah jam saya ngomong. Oke, paling dari news ya, dari news ya ini terkait dengan ini Trump dan Xi Jinping. Oh, ya ini menarik ya kemarin saham Korea juga turunnya lumayan dalam. Cuman hati-hati ya di Korea itu Samsung sama si SK Hynix itu concentrated risk-nya tuh lagi tinggi-tingginya. Jadi ini dua saham, bayangin dia dua saham itu tuh bobot ke Kospi itu bisa sampai 44%. Nah, makanya sekarang tuh lagi rame ya. Maksudnya kayak kemarin kan ada namanya Michael Burry. Michael Burry ini kan yang dulu zaman-zaman 2008 itu memprediksi ada koreksi ya buat market global, khususnya di US gitu. Jadi dia strateginya tuh sebenarnya si Michael Burry itu dia lebih tipikalnya lebih nge-short. Dia akan kayak bisa kayak cuan banyak ketika misalnya dia nge-short ya. Short tuh artinya adalah dia ketika misalnya harga sahamnya turun dia bisa untung. Intinya kalau misalnya nge-short ini kan dua ya, antara dia nge-short saham atau dia beli put option. Put option itu adalah kita bisa jual di harga tertentu. Misalnya contohnya saya pengen jual Nvidia di harga $1.000 misalnya. Habis itu harga Nvidia dari harga sekarang 1.000 turun misalnya ke 700. Nah, itu kan saya bisa jadi untung kan. Nah, saya bisa beli di pasar 700 gitu ya. Saya jualnya di harga 1.000. Nah, jadi si Michael Burry itu lihat nih, wah, ini posisi sekarang ini versi dia ya. Kita cuman cuman coba terjemahin statementnya. Intinya dia ngelihat kondisi sekarang, dia bilang itu kok mirip sama kayak tahun-tahun 2000 ya. Mendekati seperti awal-awal tahun 2000. Dia bahkan sampai bilang kayak minutes away. Kayak mendekati, bener-bener minutes ya. Minutes mendekati kayak kondisi tahun 2000. Nah, jadi di fase itu yang saya lihat kayaknya emang beberapa
Resiko konsentrasi ini ada gitu ya. Di Korea ada concentration risk, kalau kita lihat di US itu ada concentration risk. Nah, jadi seperti itu ya. Cuma itu ya, kalau saya sih sebenarnya ngelihatnya so far labanya itu masih aman gitu. Jadi artinya tuh delivery earnings-nya masih bagus. Saat kita tinggal tunggu crack-nya aja nih, pecah atau enggak nih maksudnya. Apakah ternyata si AI ini cuma pure investment aja, cuman nggak ada yang make money misalnya. Itu ternyata adoption-nya ternyata sangat-sangat rendah gitu. Jadi ini artinya kan uang belanja investment yang gede-gedean buat AI ini kan intinya nggak bawa apa-apa kan. Jadi intinya kayak ini ibaratnya kayak economic cost-nya ada gitu ya. Istilahnya kayak cost of capital-nya ada. Cuman secara return-nya nggak ada. Nah, itu yang kita lagi coba liatin ya. Cuman once itu muncul, lah itu pasti ada market akan koreksi lumayan dalam ya. eh Paling itu ya, itu dari market yang menarik kayaknya itu aja. Cadev, malah ini Cadev kita turun lumayan dalam, sekarang 146,2 miliar. Ini bayangin di posisi sekarang Cadev kita udah turun lumayan dalam, cuman ISG-nya pun, sorry, rupiahnya pun tetap mengalami pelemahan ya. Jadi ini ada something yang menurut kita lumayan struktural. Either itu trust ke government-nya itu turun gitu ya, atau masalah ya kita tahu ya maksudnya nggak mau terlalu into politics gitu. Cuman belakangan kan ada beberapa hal yang kayak cukup mengkhawatirkan gitu ya terkait dengan kriminalisasi dari misal kayak sejumlah sejumlah tokoh gitu ya. Apalagi tokoh-tokoh ini adalah yang misalnya menjadi proxy investment buat ke Indonesia. Saham-saham startup yang misalnya jadi proxy investment buat ke Indonesia. Jadi once itu misalnya muncul, wah, trust nih bener-bener jatuh ya. Investment itu pasti bakal jatuh, orang udah hilang confidence. Aduh, nanti saya invest di Indo, tiba-tiba ada perubahan regulasi. Saya invest di Indo, takutnya dibilang kayak merugikan negara. Ini orang yang di level lumayan worried gitu. Jadi ada something struktural buat ke rupiah kita. Em, jadi itu paling jadi ya itu kita ngeliat cadangan devisanya itu turun terus pun kayaknya nggak berdampak signifikan ya. Maksudnya buat ke pergerakan. Em, Data bagus penjualan mobil wholesale lumayan bagus ya. Kemarin itu kita lihat sampai 80.000 unit, naiknya sampai 31,8% month on month. Kalau kita lihat itu yang positif lumayan banyak itu adalah dari retailnya lumayan jalan 30,2%. Kalau kita lihat dari Toyota itu juga masih dominasi sama Daihatsu. Em, Datanya positif ya. Cuman ini sebenarnya kalau kita ngeliat data yang otomotif ini kan kayak kesannya positif gitu ya. Cuman ingat ya bahwa kan ada seasonality. Zaman-zaman Lebaran dan itu posisinya adalah low base. Nah, jadi apakah kita langsung kayak heavy exposure buat ke auto? Menurut saya pribadi sih kayaknya belum dulu ya. Ini ya update itu nanti ada kita akan coba cermatin ya. Ini update terkait dengan sejumlah royalti buat komoditi, lagi coba dibahas. Ya, ini yang rebalancing MSCI Bapak Ibu bisa baca nanti. MAPI ada tender offer 1.550, udah announcement, udah beres penyelesaian transaksinya yang 51%. Bank Danamon siap merger dengan MUFG. Sama Goto ya. Goto ini menarik sebenarnya. Terlepas dengan maksudnya sejumlah regulasinya itu nggak ini ya, maksudnya nggak terlalu favorable. Kayak terkait dengan 90 yang sebelumnya skema GoTo dapat 20% dari setiap transaksi buat Gojek, sekarang cuma dapat 8% gitu ya. Ada Danantara juga sekarang di dalam, cuma mereka mau buyback. Buybacknya ini size-nya gede ya, ini 3,5 triliun. Nah, cuma nanti tunggu persetujuan RUPS nanti di 18 Juni. Ya, cuma harga GoTo tuh sekarang 50 ya, harga 50. Ya cuma itu ya, maksudnya downside risk-nya udah terbatas ya, udah terbatas. Nah, jadi kalau saya lihat sih, Bapak Ibu kalau ngeliatin GoTo kayaknya menarik ya. Karena company-nya pun juga sebenarnya kan fundamentally oke-oke aja kan. Kemarin laporan keuangannya udah positif ya, laporan keuangannya udah positif. Bisnis pinjolnya jalan gitu ya, pinjaman online yang melalui bank, ya melalui beberapa proxy ya, melalui GoPay, melalui Bank Jago gitu. Jadi bisnis bisnis pinjaman online-nya lumayan jalan.
Retailingnya agak ketekan gitu ya. Cuman in overall saya lihat sih sebenarnya ini pelan-pelan company-nya tuh udah bisa bisa monetize bisnis gitu. Jadi em, menarik ya kalau Bapak Ibu coba liatin ya. Ini komoditinya aja CPO-nya sempat turun kemarin, brand naik ya. Ini concern masih sama gitu ya bahwa ya itu saya bilang tuh bahwa harga minyak ini nggak kalau assuming Strait Hormuz dibuka pun nggak langsung harga bisa langsung drop ke harga 60, 70 atau misalnya zaman-zaman sebelum perang gitu ya. Karena secara struktural tuh banyak refinery itu yang kena yang tutup gitu. Mereka nggak bisa langsung kayak cepet-cepet balikin operasinya. Jadi itu, nah ini sedikit gambar aja kayak kita koreksinya lumayan dalam. Masuk nggak Pak? Nanti dulu kalau saya pribadi ya. Em, Batu bara nggak kemana-mana, CPO-nya udah lumayan turun. Harga minyak masih naik terus, sekarang udah 107, 108. Em, Rupiah ini sekarang udah di level yang lumayan khawatir, 17.485. Masih bisa melemah nggak Pak? Masih bisa menurut saya karena sekarang lagi musimnya dividen. Agak hati-hati dulu. Ini IDX kesehatan nggak terlalu bagus, nggak terlalu perform. Ini IDX kesehatan ini ada siapa ya? Wait. Em, Kalau misalnya yang IDX Health, oh ya ini Kalbe. Kalbe ini bobotnya kan paling gede ya di IDX Health ya. Dia itu bobotnya sampai 19% turun 7,6. Sebenarnya ini company bagus ya. Kalbe itu company bagus. Cuman ya itu kalau kita lihat dari perspektifnya investor itu sekarang atau fund manager ya mereka khawatir dua sebenarnya. Kalbe sudah muncul tuh sama. Mereka ngelihat oh ini kayak secara produk ini kan kayak tipikalnya kayak vitamin, nutritionals gitu ya. Something yang biasanya orang tuh agak kurangin ketika misalnya mereka lagi nggak punya uang, ekonomi lagi nggak terlalu bagus. Jadi artinya purchasing power-nya kan lagi jelek kan, purchasing power lagi jelek. Kenapa Pak? Kelihatan kayak contohnya data retail kemarin penjualan retail itu tuh kita terendah dalam beberapa tahun terakhir saya lupa. Cuman dropnya signifikan dari 6 ke 3. Jadi artinya nih, oh ini daya belinya benar-benar drop ya. Nah ini pasti bakal kena tuh buat yang kesehatan-kesehatan. Either mereka nanti ya terlepas dari mungkin kan secara ininya nggak elastis ya. Orang ibaratnya kalau sakit ya tetap ke rumah sakit. Cuma somehow mungkin mempengaruhi atau menahan mereka buat ke rumah sakit. Atau buat mengkonsumsi obat-obat, nutritional, vitamin. Nah itu turun lumayan dalam ya. SRAG juga turunnya lumayan dalam. Ya, jadi rumah sakit ini ya. Saya sih kalau rumah sakit masih sama ya take-nya ya. Saya masih nggak terlalu sentuh dulu, terlepas dari mereka defensif, growth-nya masih ada. Cuman kemarin ya kalau lihat beberapa data tuh kayaknya udah nunjukin ada concern dari sisi masalah purchasing power juga ya buat rumah sakit. Itu transportation, transportation itu eh ya ini yang naiknya lumayan banyak, banyak tuh adalah LP sih. Ini pelayaran nasional EK itu dia naiknya sampai 38%. Cuman transportation ini ya, kalau saya pribadi sih sebenarnya eh, secara naratif itu masih ada. Secara naratif masih ada karena yaitu posisi sekarang ini kan Hormuznya nggak dibuka. Nah, berarti kan artinya kapal-kapal yang terjebak ini kan udah nggak bisa kemana-mana kan. Nah, jadi traffic ini cuma muncul dari kapal-kapal yang nggak terjebak. Nah, jadi artinya harga atau tarif itu masih mahal. Jadi kalau kita ngomongin dia bisnisnya kayak contohnya tanker atau dia misalnya bisnisnya kayak tanker ngangkat-ngangkat barang gitu ya atau misalnya dia kayak dry bulk buat ngangkat-ngangkat komoditi misalnya atau modelnya kayak kontainer sorry kebalik kontainer tuh yang buat barang tanker tuh yang buat minyak. Nah jadi kalau kita ngelihat semuanya kejebak harusnya ini tarif ini masih bakal naik terus. Jadi kalau dari sesi ngelihatnya sebenarnya bisnis transportation dan logistik ini eh, naratifnya masih ada. Naratifnya masih ada, apalagi kalau kita lihat Bapak Ibu tinggal fokus aja company-company yang sebenarnya punya neracanya lumayan bersih, utangnya lumayan rendah. Karena kalau utangnya lumayan rendah, ya ruangnya geraknya tuh enak. Dia bisa akuisisi kapal gitu ya, dia bisa bikin kapal baru atau dia beli kapal second biar bisa langsung dipakai. Kalau beli kapal baru kan kondisinya lagi bagus sekarang, kapalnya baru jadi 3 tahun, kelamaan kan. Nah jadi transportation nih naratifnya lumayan ada ya Bapak Ibu. Em, Ya ini yield obligasinya terus naik. Saya lihat sih masih ada ruang kenaikan juga. eh Ya ini ada sedikit inflow ya, cuman saya nggak lihat ini bakal sustain ke market. Fixed income ini ada udah ada beberapa katalis positif, ada inflow ya. Cuman kita akan coba cermatin juga. Karena emang pemerintah kan udah bikin banyak ya. Kayak contohnya ada kayak stabilization fund. Kayak stabilization fund tuh kayak sinking fund sih. Jadi intinya kalau misalnya korporasi
Intinya ada dana yang disisihkan dulu ketika nanti untuk jatuh tempo. Jadi intinya kayak siap-siap nanti kayak ketika mau melakukan pembayaran. Jadi ada bond stabilization fund, SRBI-nya juga dari Bank Indonesia juga coba jalanin terus. Cuman ini ya tetap ya kita bakal lihat nih kuat-kuatan Bank Sentral sama struktural demand buat rupiah ya. Apakah demand rupiahnya kencang atau enggak? Valuasi kita menarik, cuman tunggu dulu. Saya akan coba lihat dulu beberapa katalis positif. Valuasi kita sangat discount dibandingkan sama peers kita nih. Yang lain 15,6, rata-ratanya kita cuma 10,8 kali price earnings. Growth kita juga so far sebenarnya masih ada. Cuman nanti ya, saya sih tunggu timingnya dulu ya buat buat agresif buat masuk ke marketnya. SMIL nggak ada yang spesifik sih. Ini sering naik dan turun ya. Cuman ya secara fundamental sih kayaknya kayak terakhir tuh dia linksnya ini ya. Wait, coba saya cek lagi. SMIL. SMIL nih, ya kemarin sih dari sisi laporan keuangan sih kelihatan ada ini ya, ada improvement lumayan bagus ya. Cuman ya ini kita ngomongin company yang sebenarnya valuasinya nggak murah-murah banget gitu ya. 38 kali price earnings kayaknya. Cuman ini sering ya, SML ini sering naik dan turun sih. Tiba-tiba kayak dia top winner, tiba-tiba jadi top losers. Saya pribadi sih enggak sih, karena kan dia bisnisnya juga kayak tipikalnya kan related sama komoditi kan. Kayak dia kan bisnisnya kayak rental forklift gitu, related sama ekonomi, related sama manufaktur. Jadi kalau misalnya data manufaktur kita kan kemarin jelek ya. Jadi harusnya ini demand buat kayak ke forklift ini juga nggak terlalu bagus harusnya. Kalau saya pribadi enggak sih. Inco company bagus ya, company bagus. Dan dia kan sekarang udah bisa jualan dapat license buat jualan biji kan. Sama dia punya smelter yang di Pomang kan juga udah jalan. Artinya company bagus ya. Cuman emang tetap ya, maksudnya kalau kita ngeliat dari si Inco ini yang jadi concern adalah masalah em, update masalah komoditi, royalti komoditi gitu. Jadi once itu nanti kayaknya udah beres, udah keluar, kayaknya lebih enak buat masuknya. Cuman kalau misal Bapak Ibu pengen punya exposure buat ke Inco, menurut kita sih oke ya. Karena kan ada orang punya concern sebelumnya, aduh ini Inco masalah asam sulfatnya gimana gitu. Karena asam sulfat ini kan kepake buat smelter yang namanya high pressure acid leach. Nah, cuman nggak ada concern gitu. Karena Inco itu stoknya banyak. Dia tuh bisa survive sampai 8 sampai 9 bulan ke depan. Dibandingkan teman-temannya yang kayaknya cuma 1 2 bulan tuh habis. Jadi mereka mau stok harga udah mahal semua. Jadi Inco sebenarnya oke. Cuman itu ya kalau misalnya pengen agresif kita lagi coba tungguin nih. Maksudnya buat ke komoditi royalti seperti apa ya? Indosat saya udah pernah bahas juga. Menarik ya company-nya ya. Company-nya menarik. Growth-nya kemarin oke, so far oke walaupun nggak yang kayak double digit growth gitu ya. Cuman ya single digit yang oke gitu ya. Cuma saya ngeliat ada beberapa perbaikan struktural. ARPU-nya udah lumayan bagus. Mereka ada collab juga sama AI. Saya cek. Kalau kita lihat juga hmm, Karpunya juga traffic juga so far kalau kita trafficnya masih lumayan bagus ya buat Indosat. Jadi traffic datanya terakhir tuh berapa ya? Coba saya cek. Ya ARPU-nya sekarang tuh udah 45.000. Padahal sebelumnya itu cuma sekitar 40.000 dan doang. Terus kalau lihat dari mereka punya bisnis, oh menariknya mereka punya bisnis internet. Ini fixed broadband-nya naiknya lumayan banyak sih. Dia sekarang tuh udah 853 miliar, naiknya tuh 33% gitu ya. Sama mereka punya bisnis fixed broadband ini, growth-nya juga dari customer-nya naiknya lumayan signifikan. Sekarang udah 415.000 customer, ini 23,4%. Indosat menarik sih Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu coba liatin laporan keuangannya juga bagus ya. Saya sih oke ya, kalau kita lihat kalau Bapak Ibu pengen punya exposure yang defensif, growth-nya masih relatively oke, menurut saya sih Indosat menarik ya. Fundamentalnya ada. Raja nih salah satu saham yang saya rekomendasiin ya secara bulanan karena ini ya ini dia energy play. Jadi saya masih masih suka secara cerita secara narasinya. Dan dia kan masih punya exposure buat minyaknya juga melalui Ratu. Dia tuh Ratu masih pegang sekitar 66%-an. Jadi Ratu ini kan sebenarnya bisnisnya pure upstream ya. Mereka punya dua blok, itu ada Jabung sama Cepu.
Nah, jadi mereka minority di situ, cuman ya pasti indirectly impact sebenarnya dapat ke rajanya. 66% berarti masih di konsol. Cuman Raja ini juga ke depannya kan dia juga bisnisnya tuh tipikalnya kayak Piges ya. Dia mainnya di midstream sama si downstream. Bisnisnya ini stabil ya. Kalau di Indo tuh bisnisnya stabil, nggak terlalu terpengaruh sama kayak dari sisi kayak global marketnya. Bukan nggak terpengaruh ya, nggak terlalu terpengaruh karena ya ini simple bisnisnya mereka ambil ambil gas gitu ya, beli $3, jual $6, beli $4, jual misalnya $9 gitu kalau misalnya harga yang nggak diatur. Nah, jadi tipikal bisnisnya tuh lebih recurring. Kalau recurring tuh biasanya bisnisnya tuh secara resikonya tuh lebih minim. Jadi menurut saya menarik. Sama Raja kan lagi stock split. Dia lagi stock split, jadi saya lihat sih harusnya posisi liquidity-nya juga bisa lebih bagus. Menurut saya sih masih menarik ya. Buat Raja sih kayak bisnisnya tuh lebih recurring, exposure buat ke energinya ada. Ini Tins company bagus ya. Cuman emang kemarin kan salah satu PR-nya ini adalah dia eh, keluar dari MSCI kan. Dia kan kemarin tuh dia iya, jadi kan kalau kita ini kan concernnya kan adalah masalah MSCI ya. Cuman ya ini ya, kalau Tens ini sih saya lihat sih ada possibility nanti ketika dia kayak keluar dari si MSCI yang small cap kemarin, dia bisa masuk lagi nanti ketika review di Agustus. Karena free float-nya dia banyak ya, free float-nya dia lumayan banyak. Terus kalau saya lihat juga dari sisi posisi fundamental company-nya bagus. Karena itu ya maksudnya PR-nya di Indo ini kan masalah timah ini kan masalah ilegal kan. Nah, illegal mining ini nggak langsung 100% beres, cuman pelan-pelan pemerintah udah beresin. Pemerintah udah beresin, kelihatan kayak ekspor ilegal itu udah mulai turun gitu ya. Kalau kita lihat juga si timah itu produksi permannya juga pelan-pelan juga udah improve. Karena yang ilegal-ilegal ini disuruh jual ke koperasi. Nanti habis itu timah yang beli ke koperasi, walaupun harganya lebih mahal gitu ya. Cuma at least mereka si illegal mining ini nggak langsung jual keluar. Jadi timah oke. Bufa nih dia properti ya. Saya sih sebenarnya kalau secara sektoral play, saya nggak sentuh properti sama sekali sebenarnya. Jadi saya pun, to be honest, juga nggak terlalu berani ya buat ambil ke Bufa. Cuma emang sebenarnya kan narasinya Bufa ini yang lagi rame di market ini adalah yang lagi rumor ya. Ini rumornya adalah mereka kan banyak acquisition play nanti. Mereka ngelihat tuh somehow Bufa ini kayak Pani. Jadi mereka akan rights issue, ada private placement, punya uang banyak. Nanti dari grupnya itu bakal kayak suntik-suntik lahan. Kayak kemarin kan mereka baru ambil lagi kan ada lahan yang di Bali itu di Uluwatu mereka ambil. Nah jadi arahnya ceritanya seperti itu. Cuma saya pribadi sih kayaknya resikonya lumayan gede sih. Karena company-nya kayaknya udah nggak murah juga ya si Bufa ya. Em, dia ini sekarang wait, iya 12 kali buku sih menurut saya lumayan worried ya. EV/EBITDA 244 kali. Kalau saya sih pribadi enggak ya. Geothermal ini sebenarnya company bagus ya, menarik. Saya sih udah pernah visit berapa kali. Cuman emang sebenarnya salah satu kayak concern bisnis energi di Indo ini kan adalah masalah kayak IPP kan. Cuman ada kayak satu independent power producer sebenarnya kayak PLN. Jadi sebenarnya agak susah nih karena mereka pure sebagai kayak kayak price taker si PLN, bukan price taker, si PLN itu sorry, Pertamina Geothermal tuh pure price taker dia. Jadi misalnya kayak PLN mau ambil berapa, oke kita sediain. Nah, jadi flexibility-nya agak susah sebenarnya di situ. Jadi naikin ruangnya agak susah. Takutnya juga kayak gitu kan, kayak concernnya kalau kita ngeliat kayak Pertamina Geothermal lagi bikin kayak misalnya kayak power plant yang baru, tujuannya biar ada exposure buat energi baru di situ. Cuman demand-nya sangat tergantung sama si PLN. Kalau PLN misalnya bikin, oh saya ambilnya 70% aja misalnya, tiba-tiba kurang, tiba-tiba lebih. Nah, itu yang kadang agak susah dimitigasi kontraknya. Cuma kalau kita ngomongin secara struktural, kalau misalnya ngelihat concern dengan adanya kayak Selat Hormuz bisa ditutup, dibuka misalnya, mungkin ke depannya juga bakal ada, harusnya pemerintah ini udah mulai serius mikirin energi baru. Energi baru ini yang sebenarnya tren di beberapa negara pun juga udah meningkat signifikan ya. Bahkan sekarang kalau kita lihat di global datanya adalah porsi penggunaan energi baru itu udah lebih tinggi dibandingkan batu bara. Nah, jadi kalau misalnya gamenya seperti itu, harusnya nih energi-energi baru ini bakal didorong nih. Hydro bakal didorong, geothermal bakal didorong. Karena geothermal ini kan sebenarnya nggak semua negara bisa kan.
karena mereka kan harus dilewatin ring of fire ini kan. Nah, jadi geothermal itu punya 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 advantage sih di situ. Dan company-nya juga nggak main lokal doang ya. Mereka juga banyak kayak kayak akuisisi kayak site-site geothermal yang di luar. Kalau nggak salah itu terakhir tuh ada yang di Mozambik atau di mana gitu ya. Saya lupa. Cuman ini mereka punya beberapa exposure di luar. Pipin masih suka sih sebenarnya cerita poultry terlepas dengan adanya MBG dipangkas dari 6 hari jadi 4 hari ya. Cuman posisi strukturalnya sekarang itu adalah harga poultry itu bisa dibilang excess demand, masih banyakkan permintaan dibandingkan dari sisi supply-nya. Jadi harga itu masih bagus terus. Saya masih believe itu ya sampai nanti tahun depan 2027 second half mungkin posisinya udah lebih kayak oversupply. Makanya sekarang kan kayaknya kaleng-kaleng program ini kan udah sedikit terbatas ya. Potong-potong ayam tuh udah nggak seagresif sebelum-sebelumnya. Karena demand buat MBG-nya ada gitu ya. Jadi em, itu Cepin ya. BRMS, BRMS, ini company menarik sebenarnya. Company menarik, company-nya kuat. Apalagi cerita growth di tahun 2027 ya, 2026 sih nggak ada cerita growth yang surprise ya. Cuma 2027 itu dia punya underground mining tuh jalan harusnya. Kayaknya mungkin ekspektasinya kalau nggak telat harusnya di 2027 fourth quarter atau third quarter itu udah mulai berproduksi. Nah itu harusnya bagus ya. Karena ini tambangnya bagus ya. Bayangin ibaratnya tuh kalau misalnya sekarang, ini kan rata-rata tambang kan ada banyak ya. Misalnya kayak contohnya emas yang Pani, BRMS kan yang gedenya dia ada Citra Palu Mineral, habis itu ada Toka Tindung punyanya Arci, Indika tuh punya Awak Mas. Nah itu tuh rata-rata tuh grade-nya mungkin cuma 1 gram per ton. Nah cuman kalau yang misalnya si BRMS ini yang dia punya underground mining, itu Gorontalo Mineral kan namanya itu tuh bisa sampai 4,5 gram per ton gitu. Jadi artinya apa sih Pak? Maksudnya kayak kita ngambil dikit emasnya banyak gitu ya. Jadi mereka nggak usah kayak keluarin capex banyak-banyak. Nah makanya kenapa Salim juga berani masuk gitu ya. Salim masuk nggak cuma di BRMS-nya, cuman langsung masuk ke level tambangnya. Nah jadi ceritanya ada di situ. Cuman itu ya, itu 2027 sebenarnya. Nah itu company menarik. BRMS ini company-nya menarik sih sebenarnya. Cuman itu ya, concernnya sekarang itu mungkin karena harga emas kan lagi drop ya, dan ekspektasinya mungkin bakal ada penurunan juga jangka pendek ini karena yield obligasinya kan lagi naik terus. Jadi ya ini udah balik lagi ke Bapak Ibu ya. Secara taktikal nggak dulu, kalau secara jangka panjang mau pegang lebih dari 1 tahun sampai akhir tahun 2027, menurut saya bertahap aja ya Bapak Ibu ya, bertahap aja masuknya. Triputra, Triputra company bagus ya, company bagus, grupnya Triputra juga, TP Rahmat di dalam. eh Company-nya kuat gitu ya. Kita ngeliat secara rata-rata umur dia kan masih pada muda-muda kan. Jadi artinya dia punya production-nya bagus. Jadi production per hektarnya dia masih bisa tuh dapat 22 ton per hektar. Saya masih suka sih. Jadi produksinya tuh masih jalan. Apalagi sekarang kan cerita B50 ini masih bakal positif. Sebenarnya menarik ya, Triputra ya. Jadi itu, cuman kan kemarin dia di ini ya, dikeluarin dari yang MSCI standar ya kalau nggak salah ya. Um, Stock losersnya apa? Cuan ya saya udah bilang saya nggak sentuh grup-grupnya PP itu sekarang cuan brand TPIA DSSA saya nggak sentuh dulu TPIA saya nggak sentuh dulu apalagi ini saham yang tipikalnya concentrated ya free floatnya lumayan kecil risikonya lumayan gede mereka pasti bakal offload banyak ya apalagi dari Pak PP kan juga cuan tuh jualin terus nah, nggak sentuh. DSSA juga sama sih DSSA juga nggak sentuh dulu aman Aman kan juga dikeluarin ya, Aman kan juga dikeluarin dari MSCI. Cuman kalau saya lihat sih sebenarnya kalau kita ngomongin fundamental sih ya, terlepas nanti secara timing timing entry point-nya tuh yang menarik adalah ketika nanti udah beres nih efektifnya. Cuman company masih bagus nih, saya lihat nih Aman company bagus. Karena gini sih ceritanya. Jadi Aman ini kan sebenarnya kan dulu dia nggak boleh jualan kayak tembaga kan keluar. Karena regulasi kita nggak boleh jual kayak contohnya biji tembaga, kita nggak bisa jualin koper konsentrat. Bisanya jual yang udah jadi koper katoda. Nah, susah tuh dia punya ini kan. Jadi intinya mereka mau bangun, dapat izin bisa jualin. Nah, sekarang tuh mereka udah jadi semuanya. Jadi izinnya udah ada, mereka tinggal jualan aja sekarang koper katodanya. Jadi mereka nggak usah kayak pusing-pusing gitu ya. Jadi kayak instead sebelumnya mereka harus nggak bisa minta izin dulu pemerintah karena mereka bikin smelter, oh dikasih jual sebagian.
sekarang mereka udah bisa jual semua. Nah, walaupun kan sebenarnya kalau ngomongin bisnis tembaga ya, saya kan pernah bilang bahwa di Indonesia nggak terlalu menarik gitu ya, karena istilahnya kayak kita keluarin uang, keluarin belanja modal buat ngolah koper konsentrat jadi koper katoda, padahal incremental value-nya kalau kita jual koper konsentrat aja itu bisa 95% dari harga benchmark. Kita nambah uang banyak gitu ya, buat nambah 5% karena kita bisa jual 100% ke harga benchmark. Kan tadi ya, misalnya 95% jual konsentrat itu 95% ke harga benchmark. Kalau misalnya kita bikin kayak smelter, kita bisa jual namanya koper katoda, itu 100% ke harga benchmark. Nambah capex banyak buat incremental value 5%. Nah, jadi cuman karena itu udah lewat ya, jadi artinya berita jeleknya udah lewat, berarti aman sebenarnya secara fundamental menurut saya sih menarik ya Bapak Ibu. IMPC sama nih, ini tipikal-tipikal MSCI, hati-hati dulu. Mandiri kemana ada dividen, Mandiri ada dividen, company-nya bagus ya. Intinya company-nya bagus. Kemarin fundingnya juga lumayan jalan. NPL-nya masih oke gitu ya. NIM-nya agak sedikit ketekan, cuman sejalan juga sama industrinya. Sebenarnya menarik ya, sebenarnya menarik. Cuman itu, kalau saya nih, kalau ngeliat yang bank-bank BUMN sekarang kok kayaknya pemerintah tuh terlalu banyak intervensi gitu ya buat ke bank. Jadi kayak kurang nyamannya sebenarnya di situ sih, kalau dari saya pribadi ya. Lalu kayak kemarin kan Pak Prabowo juga kasih statement kayak contohnya 9%, kalau bisa kredit ultra mikro tuh di bawah 9%. Waduh, ini lumayan garuk-garuk kepala sih. Kita bakal ngeliat mungkin bisnis bank ini net interest marginnya bakal 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 turun ya. Karena itu ya maksudnya kan dari dulu message-nya sama ya, bahwa mereka ngelihat bank-bank di Indo itu NIM-nya ketebelan. Kalau kita bandingin kayak contohnya sama negara-negara Korea misalnya, paling net interest margin mereka 3% doang, 2%, 3%. Asia juga sekitar gitu. Kita kan bisa marginnya bisa 4%, bisa 6% kan. Tebelan mereka ngelihatnya. Cuman memang itu ya, maksudnya karena secara struktural di Indo, biaya cost-costnya itu masih mahal-mahal. Kayak contohnya namanya adalah cost to income ratio. Cost to income ratio itu masih tinggi-tinggi. Jadi NIM itu sebenarnya buat ngecover si cost to income itu ratio itu tadi. Nah, jadi kalau misalnya arahnya nih NIM-nya bakal ketekan terus, nah ini to be honest buat bank nggak terlalu bagus ya. Cuman itu ya, terlepas dari itu nih company udah kayak valuasinya udah lumayan turunnya udah lumayan dalam, udah banyak udah kena hantam sana sini juga, berita jeleknya juga ya udah banyak yang keluar juga gitu ya. Eh, ini udah balik lagi ke Bapak Ibu sih. Cuman kalau saya pribadi sih kayaknya saya nanti dulu ya kalau buat bank ya. Kalbe tadi saya dijelasin, Sido juga sama sih case-nya sama Kalbe ya. Masalah kayak purchasing power, habis itu ada SGR nih, cold trading, ini sedikit aja buat inflow Adaro. Adaro kemarin laporan keuangannya sih lumayan positif ya. Cuman kalau saya sih Adaro kayaknya nanti sih. Revenue-nya belum, kan saya pernah cerita ya bahwa Adaro ini sekarang revenue-nya kalau nggak salah dia cuman dari bisnis kontraktornya. Kontraktornya itu adalah si AADI. AADI sih kemarin so far sih nggak ada pemangkasan RKB ya. Jadi harusnya sih oke-oke aja. Cuman kalau bisnis hydro sama mereka punya eh, yang jualan jualan ini jualan eh, listrik ke Singapura pakai solar panel itu so far tuh belum jalan. Jadi saya masih ada nanti dulu sih kalau pengen punya exposure ke energi baru ada beberapa alternatif yang lain ya. Telkom ya tipikal telco ya. Cuma nggak tahu deh saya kalau BUMN kayaknya nanti dulu ya Bapak Ibu. INKP sebenarnya menarik ya. Kan mereka ada pabrik Karawangnya kan bakal jadi. Nah, harusnya tuh angkanya bisa ke reflect di tahun ini harusnya bisa bagus ya buat INKP. Paling itu ya. Cuman itu ya kalau saya pribadi sih sebenarnya secara struktural company bagus. Cuman yang jadi concernnya adalah masalah kan dia emang kayak utang-utangnya kan lumayan gede kan. Utangnya lumayan gede, utangnya juga lumayan mahal. Sama sekarang komoditi play ini kalau kita lihat di global sini kan bisnis pulp and paper ini kan growth-nya nggak kemana-mana ya. Jadi ini tipikal company yang growth-nya mungkin ya single digit growth. Cuman itu tadi ya ketolong sama si Karawang ya. Bapak Ibu kalau pengen punya exposure kayaknya masih boleh sih. Menurut saya sih kalau kalau INKP di posisi sekarang harusnya sih masih oke ya. Timah saya masih oke, masih ini Indosat menarik. MAPI ya cycle-nya paling itu ya beres tender offer 1550.
Bull narasinya ada, saya lihat sih Bull ceritanya narasinya ada, company-nya juga kemarin kan lagi expand juga, mereka bisnisnya nggak cuma main minyak, sekarang udah jadi transportasi buat LNG. Mereka baru kayak akuisisi company ya, baru akuisisi company yang bisnisnya tuh LNG transport. LNG ini demand-nya lagi bagus soalnya. Jadi ini kan jadi alternatif juga ya. Karena kemarin ya itu yang jadi cerita besarnya adalah Eropa tuh nggak mau beli lagi LNG dari Rusia. Jadi pipa Nord Stream itu mereka udah kita nggak mau ini, udah stop. Nah mereka mau nggak mau harus ambil ke US. Oh, kan itu butuh kapal kan. Apalagi Bull tuh mainnya di luar sebenarnya. Narasinya ada sih ya Bapak Ibu ya. Emas emas sih saya enggak ya. Saya udah clean. BNI ya mungkin sama kayak tipikal bank-bank BUMN yang lain. Mandiri BRI tadi ya masalah concern kayak disuruh kayak kredit ultramikro di bawah 9%. Saya nanti-nanti dulu kayaknya nonton dulu. Antam, Antam tuh kemarin ini ya, dia keluar dari yang MSCI small cap ya. DSSA cuan nggak sentuh dulu aman. Tadi udah BCA Bumi masih menarik sebenarnya, apalagi Bumi ini menurut saya sih potensi buat KMSCI-nya ada ya, free float-nya tebel, bisnisnya batu bara, dan mereka tuh pelan-pelan expand ke bisnis non batu bara. Kalau saya pribadi sih ya mungkin terlepas ada orang ada concern masalah corporate governance ya, cuman itu ya kalau kita lihat ya karena dia bisnisnya adalah batu bara, KPC sama Rutmin ini adalah salah satu aset yang menurut kita bagus gitu ya, setnya bagus, eh, valuasi company-nya juga menurut saya masih make sense di harganya sekarang. Sebenarnya menarik ya buat dilihat ya. Cuman ini nih, ini kayak lagi banyak yang keluar juga di posisi sekarang. Petro nggak sentuh dulu sih kalau buat Petro sih. Paling itu ya. Ini sedikit data aja. Ini kita lihat nih data-data inflasinya di Amerika tuh masih tinggi-tinggi. Jadi arah game-gamenya ini adalah sekarang suku bunga tuh bakal ada ruang kenaikan. eh Paling itu ya. Ini China juga inflasinya udah mulai naik. Ini 0,9 sekarang 1,2%. Indo nggak ada yang spesifik. Oh, ini kita langsung laporan keuangan ya. Indofood. Indofood ya kalau kita lihat nih em, laporan keuangan so far inline ya. Maksudnya nggak jelek, nggak bagus. Cuman kalau kita lihat di atas itu kan growth-nya relatively nggak nyampe double digit. Ini 7,6% ya. Typical consumer ya. Kayaknya growth-nya udah lumayan terbatas. Jadi semua bisnisnya jalan, kecuali bisnis minumannya tuh dia agak sedikit ketekan. Dia turun sampai 3%. Cuman bisnis noodle-nya masih jalan, volume juga masih jalan. Kalau kita lihat juga yang growth-growth di luar Indo, yang kayak dari Asia Afrika juga masih jalan. Cuman yang jadi PR buat si Indofood itu adalah masalah margin ya. Profitability. Ini kan kelihatan ya, kalau kita lihat tahun lalu 36%, sekarang 34,8%. Karena bahan baku yang kayak contohnya gandum, itu tuh secara ininya dia ya, naiknya tuh sampai 21,7% year on year. Harga palm oil juga naik sampai 19,2%. Jadi kerasa ketekan ya. Jadi dari mereka punya raw materials itu ketekan ya. Saya selalu bilang biasanya itu kalau bisnis yang kayak tipikalnya consumer goods itu 70% tuh adalah bahan baku. Jadi ini yang agak-agak berat sebenarnya buat ke consumer ya. So paling itu ya. Jadi kalau saya sih kalau buat ICBP company sebenarnya bagus ya. Company-nya bagus. Saya suka gitu ya. Maksudnya ini tipikalnya apa cash cow-nya Salim gitu ya, udah kuat. Brand positioning-nya jalan di luar negeri, overseas-nya juga oke. Harusnya positif ya. Cuman yang jadi PR ya kalau misalnya buat si ICBP ini adalah masalah USD. Karena dia punya utang itu 97,5%. Itu totalnya adalah utangnya US dollar. Nah, makanya kalau kita lihat di first Q kemarin, dia utang US dollar tuh sampai 580 miliar. Nah, jadi itu yang saya sebenarnya kalau misalnya rupiahnya ini makin dalam lagi, nah ini laporan keuangan semester kuartal 2. Nah ini pasti dia laporan keuangannya masih jelek ya nanti kuartal 2. Paling itu ya ICBP ya. Hati-hati dulu buat jangka pendek karena laporan keuangannya bakal kena pressure. Indofood sama sih sebenarnya sama ICBP karena revenue kontribusi paling gedenya itu kan adalah si ICBP kan. Dia sampai 63%. Nah, cuman terlihat bahwa Indofood itu lebih defensif dibandingkan ICBP. Kenapa? Karena ada segmentasi yang lain. Kayak contohnya Bogasari. Bogasari itu 20% dari mereka punya revenue.
Nah, itu growth-nya masih oke angkanya 9 persenan. Kalau kita lihat yang bisnis agribisnis juga yang kayak contohnya ada eh, London Sumatera contohnya atau misal Salim Infomas itu growth-nya juga jadi diversifikasi sebenarnya. Makanya kenapa Indofood itu lebih defensif. Cuman itu ya in overall juga sama sih sebenarnya take-nya karena resikonya sih. Resiko buat dari sisi US dollar. Kalau misalnya di level Indofood-nya, utang US dollar itu sampai 72% dari total utangnya dia. Nah, jadi itu yang sebenarnya menurut kita nanti di kuartal kedua, ini laporan keuangan dua company ini bakal kena lumayan di nilai tukar. Karena rupiahnya kan kita lemah dalamnya kan eh, di bulan-bulan sekarang ini ya. Laporan keuangan ini era bagus ya, Bapak Ibu boleh coba liatin sih. Ini kalau kita lihat di atas ini revenue sampai 41% ya. Ini bisa dibilang adalah pertumbuhan paling tinggi di first quarter dalam 4 tahun terakhir. Nah, karena kemarin lumayan ketolong banyak dari iPhone 17, Samsung sama Xiaomi-nya juga growth-nya angkanya juga bagus ya. Kalau kita lihat dari Bapak Ibu bentar ya, saya ke toilet sebentar ya. Wait, wait. Oke, lanjut lagi ini era ini laporan keuangan cukup menarik sih. Jadi kalau kita lihat yang bisnis aksesorisnya juga jalan, segmen komputer elektroniknya juga jalan. Sama yang sebenarnya menarik ini adalah yang bisnis aktif dan lifestyle ini tadi ya. Itu kontribusinya growth-nya sampai naiknya 3 kali. Jadi yang aktif lifestyle ini kan salah satunya adalah yang eh Speng ya di dalam ya. Itu kan yang bisnisnya Era Jaya Lifestyle ya, Bapak Ibu ya. Itu kan ada banyak tuh, ada GD, ada kayak Paris Baguette, ada ada Caji, ada banyak gitu ya. Nah, itu growth-nya lumayan bagus ya. Em, jadi itu kalau kita lihat dari sisi company-nya juga so far positif. Jadi akhirnya kalau kita lihat laba mereka juga bagus. Menarik ya Bapak Ibu ya, boleh coba lihat ini si Era Jaya. Jadi kita masih buy target price-nya di 470. So far laporan keuangannya positif ya. Nah, cuman yang jadi concern sebenarnya downside risk buat si Era Jaya ini adalah masalah arus kas. Ini penting sih buat kita ya, bisnis-bisnisnya kayak consumer, kayak Era Jaya, kayak retail. Itu yang salah satu yang proxy kita lihatin itu adalah namanya arus kas operasi. Yang menjadi proxy buat arus kas operasi, selain kita lihatnya positif atau enggaknya gitu ya. Kedua adalah yang namanya cash conversion cycle. Secepat apa dia muter barang jadi uang. Nah, kalau kita lihat ini si RJ itu yang jadi concern adalah dia kemampuan dia muter barang jadi uang tuh jadi makin lama. Dari sebelumnya 31 hari, jadi 38 hari sebenarnya. Kenapa? Ya itu biasanya kalau Xpeng nih sekarang kan ya so far sih saya juga kemarin kan baru ini ya baru coba test drive kemarin ngobrol-ngobrol. Ya ini harga kan masih lumayan pricey ya bahkan dibandingkan sama BYD yang si Lion pun juga harganya tuh lebih mahal ya dibandingkan yang performance ya. Yang ya yang performance kalau nggak salah. Masih lebih mahal. Nah, jadi apalagi tipikal misalnya yang kayak Xpeng ini kan dia istilahnya kan bukan fast moving kan. Nah, itu yang bikin akhirnya barang dia itu jadi agak lumayan lama muternya, uangnya jadi lumayan lama. Jadi itu ya dari era ya. Cuman ini laporan keuangan positif, Bapak Ibu boleh coba liatin ya. Cuma satu yang kita agak worried sama era itu adalah kedua utang. Ini tingkat utang dia tuh lumayan tinggi sih. Ini tingkat utang dibagi sama equity-nya dia tuh 0,8 kali. Jadi ini lumayan kalau buat di consumer goods itu lumayan tinggi ya. Karena bandingin kayak contohnya Indofood utang net gearingnya
itu utang dikurang cash dibagi sama equity itu 0,2 aja. Cuma kalau kita ngeliat si Era Jaya, utang dikurang cashnya dia dibagi sama equity-nya tuh sampai 0,8 kali. Alfamart, ini so far sih oke aja ya. Ini oke aja kalau kita lihat growth-nya masih ada di top line masih ada 7,5%. Bisnis yang lumayan jalan tuh adalah bisnis yang non makanannya dia masih positif. Dia punya pertumbuhan toko yang sama itu namanya same store sales growth itu angkanya bagus. Ini saya sedang jadi proxy sih buat ngeliat kayak company ini assuming nggak ada toko baru, growth-nya tuh munculnya dari toko yang sama, angkanya ada nggak? Nah ini angkanya bagus ya, so far masih 6,2%. Kalau kita lihat yang di luar Jawa itu angkanya juga bagus, cuman di Jawa itu agak sedikit melambat sih. Jadi di luar Jawa tuh masih menjadi kayak kontribusi dia yang lumayan positif. Cuma kalau di Jakarta, nah ini lumayan kena. Jadi di Jakarta tuh growth-nya udah lumayan flat ya. Karena emang sebenarnya company itu dalam beberapa tahun terakhir itu fokusnya udah carinya tuh udah di luar Jawa gitu. Karena penetration modern retailnya, modern trade-nya tuh masih lumayan rendah. Dan yang menarik kedua buat AMRT itu adalah bisnis yang online-nya dia tuh jalan terus gitu. Jadi kontribusi online itu tuh 8,6% dari mereka punya revenue. Jadi angkanya bagus ya. Sama mereka punya member aktif juga naik itu sampai 22%. Nah, jadi menurut kita ini positif ya trennya. Karena ya itu maksudnya terlepas dari mereka tuh tetap ada toko gitu ya buat ngirim gitu ya. Cuman secara cost buat online ini jadi lebih murah sebenarnya. Jadi kita masih baik buat AMRT. Itu target price-nya di 1.900. Jadi itu Pakuwon sih sebenarnya growth-nya oke. Intinya growth-nya oke, revenue-nya oke. Cuman bawah nih banyak ketolong dari kerugian forex dia itu jadi lebih kecil. Cuman gini ya, intinya kalau Pakuwon, kalau properti itu saya nggak terlalu favornya adalah ini sebenarnya, marketing sales. Jadi jualan jualan propertinya dia, marketing salesnya dia itu turun sampai 4,5%. Jadi bisnis landed house-nya itu lumayan turun. Nah, itu jadi nggak terlalu menarik ya. Cuman ingat ya bahwa si Pakuan ini kan bisnisnya adalah dia mall ya. Mall itu berarti artinya recurring. Nah, jadi kalau kayak dari mereka punya bisnis recurring, so far sih relatively masih oke ya. Karena kalau kita lihat itu yang kayak mereka punya growth yang pendapatan sewa ruangan itu masih growth-nya sampai 10% year on year. Mereka ngembangin juga yang mau Pakuan Bekasi. Jadi in overall sebenarnya masih oke ya. Cuman yang lumayan ketolong banyak kenapa di atas cuma naik 6% labanya, pendapatannya. Cuman di bawah naiknya sampai 29,3% karena si company ini kan punya exposure buat ke utang dolar kan. Nah, jadi kalau kita lihat itu rugi selisih kursnya itu tuh cuman 15,9 miliar. Di tahun lalu rugi kursnya itu adalah 118,1 miliar. Nah, jadi itu ya. Nah, cuman hati-hati ya, Bapak Ibu ya, karena kalau kita ngelihat yang di first Q26 itu, kurs yang dipakai masih 16.993. Jadi kalau misalnya nanti hitungannya di second quarter, kursnya bisa 17,5, 17,4, 17,3. Nah, ini eh, labanya jadi kena lagi ya. Nah, jadi itu sih. Kalau Pakuwon, kita masih buy juga target price-nya di 400 ya. Cuman terlepas dari itu ya, saya properti nggak terlalu sentuh dulu. Resiko nilai tukar juga saya hindari itu buat Pakuan ya. Jadi rekomendasi baik kita ini adalah buat time frame 1 tahun ke depan. Oke, paling itu aja ya Bapak Ibu ya. Kita langsung ke sesi Q&A ya. Pak Yono, Pak, gimana view-nya terkait dengan probability rate hike Fed dan BI rate, also any view on gold. Kalau kita ngelihat data yang terakhir sih sebenarnya kemungkinan, ntar ya saya coba eh, saya coba ini ya. Biasanya kan kalau ini ya, kalau biasanya kalau BI itu akan ngikutin dari si US biasanya. Nah, jadi kalau kita ngeliat kalau data US yang terakhir itu, nah ini biasanya Bapak Ibu bisa cek yang namanya tuh cmegroup.com. Nah, ini buat ngeliat kayak konsensus ekspektasi bahwa apakah ada pemangkasan suku bunga apa enggak. Nah, jadi kalau kita lihat di posisi yang terakhir sebenarnya sekarang itu kan kemungkinan besar nih bahkan
Sekarang kan rate-nya 350 sampai 375 basis point kan. Kalau kita lihat yang buat di US. Nah, cuman kalau kita lihat probability suku bunga naik ke 375 sampai 400 di akhir tahun 2026 9 Desember itu 39,1%. Naik suku bunga ke 425 tuh 10,4%. Nah, jadi di posisi sekarang itu udah hampir nggak ada ruang terkait dengan pemangkasan suku bunga. Nah, cuma kalau kita ngelihat berdasarkan probability-nya si eh, CME ini paling besar kemungkinannya sih harusnya iya kemungkinan di akhir tahun sih. Akhir tahun akan ada potensi kenaikan suku bunga sih Pak Yono ya. Dan biasanya ini akan diikutin juga oleh bank sentral yang lain Pak. Jadi kayak Indo mungkin salah satunya European Central Bank. Jepang juga sama kan. Jepang kan tahunnya kan udah arahnya bakal naikin suku bunga. Jadi itu sih apa ya? Karena itu sih, maksudnya di posisi sekarang itu kan yang paling penting buat kayak pemerintah lakukan sekarang ini adalah coba jaga si nilai tukar. Walaupun terlepas dari selalu kebijakannya bank sentral itu namanya EFT, Inflation Frame Targeting. Cuman inflation ini munculnya dua kan, dari sisi supply demand, biasanya harga-harga barang, sama kalau kita ngelihat itu adalah indirectly impact dari si nilai tukar. Itu yang namanya imported inflation namanya. Nah, jadi kalau kita misalnya beli apa-apa mahal, inflasi kita jadi tinggi, daya belinya jadi mahal, ekonomi cost-nya terlalu jadi lemah. Nah, itu adalah something yang harusnya tuh aware ya dari BI-nya. Cuman ini ya, kita nggak tahu nih. Biasanya emang selalu yang jadi concern itu adalah masalah independensi. Karena kita tahu, pemerintah ini kan arah sekarang ini kan adalah growth kan. Instead, bukan saya bilang nggak stability ya, cuman kalau saya menurut saya pribadi, kayaknya pemerintah tuh lebih fokus ke arah growth instead of stability. Nah, apakah BI ini cukup independen gitu ya, maksudnya buat menjadi lembaga yang sebenarnya lebih independen buat maintain dari sisi stabilisasi resikonya. Itu yang sebenarnya kita coba coba liatin sih, Pak. Jadi itu ya, gold sih tadi ya Pak ya. Gold ini tuh secara struktural kan sebenarnya demand paling gedenya itu adalah jewelry. Jadi kalau nggak salah itu 200.000 apa 200 juta ton saya lupa deh. Ton itu tuh setengahnya tuh banyak dipakai buat jewelry. Habis itu ETF yang base-nya underlying aset itu sekitar seperempatnya. Seperempatnya lagi tuh dimakan sama si bank sentral. Nah, cuma kalau kita lihat tren dalam beberapa tahun terakhir kan kuenya si bank sentral ini makin lama makin gede nih. Dulu cuma seperlima, sekarang jadi seperempat. Jadi mereka beliin terus, beliin terus, beliin terus gitu ya. Nah, cuman kalau misalnya kita ngomongin dari yang alternatif investment kayak contohnya buat ETF dan lain-lain, itu perspektifnya gini sebenarnya. Walaupun mereka kontribusinya cuma seperempat ya. Jadi kontribusinya mereka bakal lihat seperti ini. Kayak misalnya kayak saya pengen jadi kayak fund manager gitu ya, investment manager. Saya akan coba bandingin nih, menarik mana ya, ambil obligasinya Amerika atau kita ambil misalnya gold. Secara teknikal ya, bukan secara struktural. Kan ada istilahnya kayak jual sekarang, beli nanti. ETF ini kan kita bisa jual beliin kan, Pak. Nah, sekarang itu kan yang jadi ini yield obligasi di US itu tuh sekarang yang 30 tahun tuh udah 5,1%. Jadi mereka mikir, mendingan ambil ini aja deh. Saya dapat uang, uangnya bisa saya putar lagi kan beda ya. Nature-nya sama gold ini kan beda. Gold ini kan pure supply and demand aja ya. Harga naik ini kan mereka nggak ngasih kupon sama sekali. Nah, jadi attractiveness-nya ada di situ. Cuman once itu nanti tiba-tiba yield-nya cuman jadi 4,3%, 4,5%, oh kurang menarik kayaknya. Yaudah, akhirnya mereka switch lagi misalnya ke gold. Jadi seperti itu sih, Pak. Cuma kalau misalnya di jangka pendek yang seperti sekarang, saya sih ngeliatnya sebenarnya yield obligasi ini secara global masih bisa naik terus. Karena resikonya lagi banyak, resikonya lagi meningkat, masalah inventory minyak juga trennya tuh turun terus, utang di global juga lagi tinggi, di Amerika juga utangnya lagi lumayan banyak. Nah, artinya adalah berarti default risk atau gagal bayarnya ada. Nah, berarti artinya kalau kita misalnya pengen ngasih obligasi buat ke investor, kita harus ngasih bunga yang lebih tinggi. Nah, berarti ini yieldnya tuh bakal turun terus. Nah, jadi attractiveness-nya tuh lebih lebih ada di situ sih, Pak. Jadi gold sales sih kayaknya short term masih ada ruang penurunan sih. Pak Yosua Wibowo, amount view-nya buat Cegas yang di distribusi CNG. Waduh, saya belum coba liatin nih, Pak. Izin nanti saya pelajarin ya, Pak ya. Cegas ya.
Nanti saya coba sambil discuss sama analis saya ya. LNG distribution ini tuh sebenarnya bagus ya, menarik sebenarnya. Company-nya oke sih, kelihatannya growth-nya sih ada ya. Revenue juga growth-nya juga muncul. Valuasi juga menurut saya masih make sense ya. Cuma ya ini Pak, ini market cap-nya nih pertama dia lumayan kecil gitu ya. Ini market cap-nya lumayan kecil. Hmm, ya ini kalau market cap lumayan kecil kayak gini tuh biasanya insti-insti agak susah masuk sih Pak. Em, Free float-nya sih aman ya. Free float-nya aman 29,8%. Jadi harusnya mungkin nggak ada yang aneh-aneh. Em, iya. Cuma nanti saya coba liatin ya Pak bisnisnya ya. Ini menarik sih sebenarnya. Nanti saya coba pelajarin ya Pak. Pak Richard, bisa jelaskan berapa target returnnya Panico di kondisi market saat ini dengan Panico stay mostly cash. Indikator apa aja yang buat Panico akan start buying saham Indo? Target return ya, waduh, target return saya sih sebenarnya karena gini sih, karena saya kan pakai eh, auto switch kan. Jadi kalau misalnya ini uangnya yang ke saham nggak ada, saya tuh sebenarnya udah ada peta-petanya sih Pak. Jadi ibaratnya kayak uang yang di obligasi itu ada gitu ya. Maksudnya kalau uang yang di saham itu ada. Cuman yang uang yang di saham ini yang udah saya intinya uang dinginnya yang di saham ini posisi saya tuh cuma 5% 10%. Cuman itu pun juga dengan fitur auto switch ya. Jadi kalau misalnya saya uangnya nggak ada di saham, saya bisa langsung switch ke RDPU. Jadi reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang sih sekarang ya mungkin cuma 4% kali ya. Cuman kalau ekspektasi return saya sih selalu kalau bisa tuh di atas obligasi sih Pak. Jadi kalau misalnya sekarang obligasi reksadana obligasi itu sekitar 6 sampai 7 ya 10 12 sih atau 10 sampai 15 sih saya masih oke sih Pak. Pak Richard ya. Indikator apa aja yang buat Paniko akan start buying saham Indo? Paling ini ya, ketika pertama mungkin rupiah. Ketika saya lihat sebenarnya si rupiahnya nih udah apa udah koreksi lumayan dalam, semua pressure semua berita jeleknya udah lumayan keluar. Karena ini ya satu kan juga saya masih yang lagi agak cermatin ini kan masalah ada possibility downgrade rating obligasi kita kan Pak Richard, ada atau enggak ada. Kita akan coba lihat statement dari kayak Fitch, S&P dan juga Moody's gitu ya, karena kalau misalnya itu kena nah itu menurut saya sih dampaknya lebih lebih parah dibandingkan downgrade dari MSCI atau yang maksudnya adjustment dari MSCI sekarang gitu. Karena itu kenanya kemana-mana ya maksudnya. Kalau seandainya rating obligasi kita diturunkan, berarti artinya rupiahnya bisa melemah. Kita harus kasih bunga yang lebih tinggi lagi biar investor mau masuk. Kita tahu aja maksudnya dari posisi yang sekarang artinya adalah APBN kita aja 45%-nya aja dipakai buat bayarin pokok obligasi sama bunganya obligasi. Jadi kalau misalnya bunganya lebih tinggi lagi, wah uang kita buat growth udah nggak ada tuh. Berarti artinya tuh setengahnya udah kepake tuh ke situ. Bahkan nanti jadi bisa lebih ya. Jadi posisi itu yang saya sebenarnya agak khawatir ya. Kalau seandainya kita beneran di downgrade ya. Karena ya ada beberapa concern ya dari yang dari sisi kayak lembaga rating. Karena itu tadi itu misalnya, kalau kayak secara struktural ini kan kayak Indonesia ini PR-nya adalah uang kita buat bayar eh, utang ini kan susah. Karena kemampuan kita buat narikin pajak itu cuma 9% dari perekonomian. Padahal kalau negara lain tuh bisa 14, bisa 15. Nah, jadi susah sih. Nah, jadi itu kalau misalnya seandainya nih kayak harga minyaknya tetap tinggi, habis itu dari sisi pemerintah banyak kayak manuver-manuver yang blunder misalnya. Nah, ini yang saya lihat ruang downgrade obligasinya sih ada sih, Pak. Nah, itu yang saya masih agak-agak coba cermatin sih. Hopefully semoga ada update-update dulu ya. Jadi saya tahu nih view-nya S&P, Moody's sama Fitch itu seperti apa. Cuman once itu nanti semuanya berita jeleknya udah keluar gitu ya. Saya sih intinya kayak semua berita jeleknya udah keluar, berarti artinya downside risk-nya makin terbatas gitu ya. Ada berita beberapa katalis positif, tiba-tiba oh investor luar lihat Indo, valuasinya udah menarik, misalnya kayak assuming single digit price earnings, growth-nya masih ada 9%, 10%, flow-nya udah mulai masuk. Nah, jadi saya bisa bisa lumayan agresif sih Pak buat ke marketnya. Jadi once saya lihat dari sisi investor itu udah pelan-pelan beliin lagi obligasinya.
Dari sisi investor udah pelan-pelan lagi beliin saham, itu yang jadi conviction saya paling tinggi sih Pak buat masuk ke saham Indo. Kak, karena fundamental nih one thing sih, karena fundamental itu nggak akan bisa dikonfirm kalau duitnya belum masuk gitu ya. Kita misalnya tiba-tiba kayak contohnya, oh pertumbuhan ekonomi misalnya bagus gitu, cuman investor juga masih takut, makanya masih outflow. Jadi satu yang menjadi konfirmasi saya masuk pasar saham itu adalah flow sebenarnya Pak. Jadi itu sih Pak Richard ya. Bukalapak ada update. Bukalapak nih company menarik sih, Pak Haryadi ya. Cuman dia tuh bisnisnya udah safe sebenarnya. Dia dulu kan dia jualnya kayak contohnya yang buat kayak second kan barang-barang second melalui platform e-commerce. Cuman tuh udah dibuang karena bisnisnya rugi, agak susah. Yang kedua adalah bisnis offline to online mereka tuh kayaknya takes time buat monetize gitu. Jadi bisnis offline to online ini kan tujuannya adalah gini sih. Kayak contohnya tuh di daerah-daerah kecil yang 3T itu tuh banyak kayak disrupsi, banyak tengkulak. Akhirnya mereka masuk ke situ. Jadi mereka masuk, mereka import barang ambil barang dari prinsipal, habis itu mereka kayak buka warung gitu, mereka jual-jualin. Cuman masih agak susah nih, karena kan mau nggak mau kan mereka harus kayak bayarin dulu tuh biaya logistiknya, biaya transportnya. Jadi bisnisnya masih masih agak lumayan berat. Cuman yang bagus buat si Bukalapak ini adalah bisnis gamingnya dia. Jadi bisnis gamingnya dia tuh angkanya bagus, trennya bagus. Itu yang sebenarnya jadi support sih Pak. Cuman itu ya dulu tuh bisnisnya ini marginnya bisa tebel 7%. Saya nggak tahu karena ada competition atau seperti apa marginnya sekarang di contribution kayaknya cuma sekitar 3 sampai 4 gitu ya. Jadi itu sih Pak Haryadi ya. Cuman kalau misalnya buat kalau prefer buat tech ya, saya sih kayaknya masih lebih ke Goto ya. Karena mereka juga ada buyback sekarang, berita jeleknya juga udah keluar semua. Paling itu ya. Cuman yang buka kan sering tuh biasanya kalau dari MTech-nya lagi pada mau ambilin, share price-nya kan bisa naik lumayan banyak kan, Pak. Cuma kalau dari sisi fundamentals-nya, saya kayaknya nanti dulu sih ya buat ini ya. Em, Paling itu ya, itu buat Bukalapak, DSNG, TAPG, overvalue nggak? Mengingat harga CPO sebanyak Pak Joseph ya ini DSNG. DSNG ini company bagus ya Pak. Company-nya bagus. Terus yang saya juga appreciate sama bisnisnya tuh dia tuh juga sama tuh kayak TAPG. Dia tuh usianya tuh lumayan lumayan muda, Pak. Jadi kalau kalau nggak salah cuman 12 atau 14 tahun gitu. Makanya production per tonnya dia itu bisa sekitar 22 ton per hektar, 23 ton per hektar. Jadi lumayan tinggi sih. Jadi company bagus. Kedua adalah yang kita appreciate tuh biasanya ngelihat company CPO bagus adalah kandungan asam dalam mereka punya CPO. Itu namanya adalah fatty acid, FFA. Biasanya kalau FFA-nya itu rendah, artinya tuh dari sisi kayak mereka punya production cycle-nya tuh bagus. Jadi dari mereka ambil dari bonggol, taruh ke sini, sampai ini diolah jadi minyak, itu berarti kan butuh proses yang cepat kan. Kalau nggak asamnya tuh langsung naik. Nah, si DSNG ini fatty acid-nya tuh di bawah 3%. Jadi dia salah satu yang paling bagus di industri. Jadi secara mereka punya cycle, secara operation tuh kuat. Jadi saya suka sih company-nya. Nah, sama yang ketiga, sebenarnya ini company-nya dari berapa tahun terakhir ya. Cuman kalau masalah agak-agak mundur sih. Dia tuh lagi beresin, mereka punya yang namanya sertifikasinya. Jadi itu ada namanya kan kalau yang di global tuh Roundtable Sustainable Palm Oil, RSPO. RSPO itu bagusnya adalah kita tuh bisa jualnya tuh jadi lebih premium sebenarnya. Jadi kayak contohnya saya, walaupun DSNG ini nggak jual langsung direct keluar ya, mereka tuh biasanya kayak melalui kayak broker yang di dalam, ya misal kayak grup-grup besar gitu kayak Wilmar dan lain-lain, cuma mereka bisa jualnya jadi premium karena artinya mereka punya CPO itu tersertifikasi itu adalah sustain. Ada banyak ya typical sustain itu ada banyak. Ada yang namanya balance mass. Balance mass tuh dia masih 50-50. Ada yang namanya tuh integrated gitu. Jadi dari pupuk, dari ininya semuanya dia udah CPO tuh harganya bisa lebih mahal lagi. Bisa range-nya bisa $5 sampai $20. Nah, kemarin tuh mereka udah lagi ngurusin itu tuh. Jadi kalau nanti udah 100% enak tuh Pak jualannya. Menurut saya sih menarik ya, company-nya sih menarik. Company-nya menarik secara bottom line kuat, secara sektor ceritanya kan masalah B50 kan. Selama harga minyak ini masih naik terus sih harusnya sih masih masih oke ya. Cuman ya itu Pak, once nanti Selat Hormuz buka pasti share price-nya bisa drop. Jadi ada ada noise-noise-nya di situ sih. Dan
ada kompensasi opsi saham, apakah akan tergelusi banyak harga sahamnya? Sebenarnya dilusi kalau buat kita investor retail nggak terlalu berpengaruh sih Pak ya, kecuali kita investornya tuh kayak tipikalnya majority atau tipikalnya kayak private equity, venture capital. Karena dalam kayak misal kayak contohnya gini, saya punya misalnya dalam klausul, misalnya saya punya shareholder subscription agreement, misalnya saya bisa tunjuk satu komisaris independen atau saya punya layer approval kalau seandainya saya punya 7,5% saham. Jadi kalau misalnya ada kayak transaksi apa-apa, discuss dulu ke saya. Kalau saya nggak oke, berarti ini nggak boleh jalan. Nah, kalau seandainya 7,5% ownership, berarti artinya saya harus maintain itu kan. Nah, jadi kalau misalnya kayak tiba-tiba ada yang kayak exercise mereka punya stock option, terdilusi karena jumlah sahamnya makin banyak, nah itu pasti saya jadi PR. Cuman kalau buat kita ya, harusnya sih nggak terlalu berpengaruh sih Pak, karena ya kita kan bobotnya juga kecil ya Pak. Maksudnya ya kecuali mungkin ada Bapak Ibu yang di atas 1% ya. Kalau saya sih nggak ada ya. Jadi kalau misalnya kayak kita di bawah di bawah 1% sih kayaknya kita nggak terlalu eh, masalah dipusingin tuh Pak masalah dilusi ya. Siap, selamat Pak Hendro. Have a great weekend Pak. BPD, BPTS, BTPS dan Nobu. BTPS ya. BTPS ini sebenarnya bisnisnya kan mirip-mirip sama BRI ya. Dia kayak tipikalnya tuh eh syariah, cuman dia tuh banyak loannya tuh banyak ke ibu-ibu biasanya. Mereka banyaknya loannya ke ibu-ibu. Cuman itu ya maksudnya. Ini bisnis tuh sebenarnya kalau yang tipikalnya micro, syariah, ibu-ibu, marginnya tuh tebel-tebel, Pak. Cuman PR-nya tuh banyak yang gagal bayar. Itu aja sih saya yang sebenarnya ini ya. Nah, biasanya kalau bisnis-bisnis kayak gini, kalau ekonominya lagi nggak terlalu bagus tuh lebih sensitif tuh, Pak. Makanya kelihatan kalau kita ngeliat setiap siklus tuh ada namanya tuh MSMI, itu micro small medium small micro activity index itu angkanya tuh biasanya drop tuh Pak. Kalau misalnya ekonomi nggak terlalu bagus. Nah, biasanya kayak gitu resikonya gede itu buat bank. Jadi yang bisnis-bisnis mikro tuh pasti bakal jadi NPL semua. Risikonya gede sih. Nobu ya, Nobu saya belum cekin sih Pak. Saya izin pelajarin ya Pak kalau buat yang Nobu ya. Cuman ini sekilas aja sih. Mungkin secara bisnisnya saya belum coba pelajarin details. Hmm, Laporan keuangan oke sih. Growth-nya sih angkanya bagus ya. Growth-nya angkanya bagus, valuasi 0,9 kali buku. Company menarik sih Pak kalau buat ini ya, Nobu ya. Cuma saya tuh coba pelajarin lagi ya Pak nanti ya. Detailsnya ya. Siap Pak Hendra. Ada siap. Oke. Pak Niko bisa lihat konsensus suku bunga, bisa tolong ketik ini ya. Biasanya sih bisa ketik aja di ini ya. Ini coba saya ini dulu, saya buka dulu. Ntar ya Bapak Ibu ya. Ini Nah, ini buat ngeliat ini ya, Bapak Ibu ya, buat lihat konsensus suku bunga, nanti tinggal digeser aja, itu yang di, em, ini saya share screen aja kali ya di sini ya. Oh, wait. Itu udah saya share itunya ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa bisa share aja ya ininya ya. Jadi, kalau kita pengen lihat yang kayak contohnya nih, di 16 September, ini kan ini case-nya adalah Fed ya. Jadi posisi sekarang kan suku bunganya 350, 375. Ini buat ngeliat kayak misalnya contohnya nih suku bunga dinaikin ke 375 sampai 400. Ini 400 sampai 425. Ini sih Pak buat lihat itunya ya. Tadi saya udah share linknya ya. BI rate akan naik. Biasanya sih kalau misalnya Fed-nya naikin sih biasanya BI rate akan naikin sih Pak. Cuman di posisi sekarang pun menurut saya ruang BI rate dinaikin itu ada sih. Karena ya pertama kan kita lihat posisi dari inflasinya kan sekarang relatifly stabil gitu ya dan cenderungnya malah tinggi gitu ya karena harga-harga bahan baku kan juga lagi pada naik kan karena US dollarnya juga menguat, rupiahnya melemah. Jadi kalau saya lihat sih posisi sekarang buat kejar stability harusnya ada ruang kenaikan sih Pak. Cuman itu tadi ya konsensusnya The Fed itu ekspektasinya tahun depan itu ada possibility walaupun nggak lebih dari 50% ya. Cuman 39%. Cuman ya ini kita akan coba cermatin sih pelan-pelan bisa naik bisa naik.
Bevin jadi dijual Pak? Waduh, saya nggak tahu tuh Pak, Bevin jadi dijual apa enggak. No idea sih Pak, no idea sih. Nanti saya coba get back ya Pak buat yang ini ya. Saya coba cari informasinya dulu. Perkiraan dolar bisa sampai level berapa Pak? Waduh, spesifik sih. eh No idea detailsnya seperti apa karena ini pure supply and demand. Cuman saya bisa bilang sih melemah sih Pak. At least dalam jangka waktu pendek ini karena yang saya bilang itu tadi itu biasanya tuh dividen bulan Mei rasional masih lumayan banyak ya. Karena kan banyak investor kita kan ya setengahnya kan dari luar kan. Nah itu yang menurut kita akan jadi pressure juga buat ke rupiahnya. Sama itu ya kalau misalnya dolarnya bisa sampai ke level berapa ya sangat tergantung juga tuh tergantung review dari yang lembaga-lembaga rating. Kalau tiba-tiba ada berita jelek, wah itu rupiahnya mungkin bisa lebih buruk dibandingkan ekspektasi ekonom. Cuman kalau kita ngeliat data ekonomi yang terakhir, konsensus yang di Bloomberg, ekspektasi mereka akhir tahun itu PD masih bisa sampai 16.900 7.000. Jadi artinya ada ruang penguatan sampai akhir tahun ya. Cuman kalau short term ya harusnya sih masih ada ruang mengalami pelemahan. Soal gold, pertanyaan saya jangan lupa gold. eh oh ya nih Pak Joseph, sorry. Pak, bocoran dikit kalau boleh, kira-kira Bapak berani beli SAU atau gold di harga berapa ya? 4.200 atau level support berapa? Waduh, ini secara teknikal sih ya. Em, Mungkin ini sih Pak. Nanti kalau misalnya kayak kita lihat dari sisi apa, kan sekarang kan sebenarnya tren buying dari central banks-nya kan lumayan ada gitu ya. Tren buying-nya masih lumayan ada. Saya mungkin akan berani beli gold spesifik ya. Ketika misalnya ETF-nya tuh udah mulai masuk lagi sih Pak, flow-nya udah mulai masuk ke ETF gold, saya kayak berani deh buat ini ya. Karena tuh kalau misalnya central bank tuh pasti trennya tuh lagi beliin terus gitu ya, trennya masih beliin terus. Cuman kalau misalnya nanti dari sisi ETF gold-nya juga, kan ETF kan kita bisa lihat ya, contohnya kan ada si, aduh saya lupa namanya, GDXJ, itu kan Funcheck. Nah itu kalau flow-nya udah lumayan banyak masuk, nah itu saya bisa bisa gedein posisi di gold-nya. Cuman kalau harga berapa saya nggak tahu sih Pak. Secara teknikalnya saya nggak terlalu tahu detailsnya sih. Paling itu ya Pak Joseph ya. Jadi saya nunggu ketika misalnya flow dari ETF-nya tuh lumayan jalan ya. Karena kan dia seperempat dari secara struktural gold demand kan dari si ETF ya. Paling itu ya berarti Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, makasih banyak buat sesinya di hari ini. Semoga insightful. Selalu ingat, saya bukan yang paling benar. Anggap aja kasih insight atau teman berantem, sparring partner. Yang jelek boleh dibuang, yang bagus bisa diambil Bapak Ibu. Semoga makin bagus ya pengambilan keputusannya Bapak Ibu ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Selamat have a nice weekend semuanya. Makasih. Makasih banyak Pak Wais Wirawan, Bu Yanti, Pak Richard, Pak Yosef, Bu Heni, Bu Elisa juga makasih banyak semuanya. Saya izin live ya semuanya ya. Makasih.